dan dosen-dosen lain deg-degan juga nih saya nih hari ini nih. Berasa ujian, Mbak? Iya, berasa ujian. Enggak juga lah. Tapi lumayan ya, animonya banyak, Pak. Arsitek sama interior tuh sekarang memang lagi banyak acara sekali. Ini sebenarnya jam 3 nih kan ada Imelda Akmal juga dengan Budi Pradono nih, kalau nggak salah hari ini. Iya. IG Live. Mbak Imel rutin, Mbak Iya. Imel rutin bikin itu ya, diskusi. LKS Tanggal juga 8 itu. bagus. Oh ya, LKS ya, betul-betul. Ya, bagus-bagus. Saya lihat tuh bintang tamunya buat apa bidang kreatif tuh bagus banget tuh. Kalau lagi kan COVID ya, udah datang hilang. beragam. Ya, ada beragam. Soalnya pesawat mulai tanggal 3 Mei udah bisa jalan lagi tuh, Kenzo. Wah, bisa ke Jakarta nih, Mas Kenzo. Cuman pesawatnya cuma ada 3, apa namanya, Garuda, Batik, sama satu lagi AirAsia. Cuman yang bisa 3. Batik AirAsia gitu. Tapi masih Garuda, ke seluruh sama Indonesia atau hanya tertentu aja nih? Sama Indonesia sama luar negeri. Kalau kita ke Malaysia mulai kemarin sudah bisa terbang dari Jakarta. Karena kan Malaysia sudah tidak lockdown per hari Senin. Jadi mereka udah bisa berangkat dari Jakarta ke Malaysia, ke KL. Lumayan sih. After COVID, banyak diem, banyak istirahat. Tapi mudah-mudahan tidak jadi bego. Kalau banyak webinar begini nggak bego, Mbak. Iya, benar. Makanya harus sering-sering. Karena orang-orang sibuk jadi di rumah, kayak Mbak Lea gini di rumah. Gitu kan. Jadi ada waktu buat sharing buat kami. Aku nggak di rumah, emang. Ini di kantor. Ini di kantor. Nah, kantor. Oh, ini kantornya Mbak Lea nih, yang belum pernah lihat kantornya Mbak Lea. Kapan ya saya ke sana ya? Amin. Semoga segera bisa main ke sana nih. Udah sini ya, Mak. Iya, oke. 1 menit lagi. 1 menit lagi ya, ada Mila nih, Mila dari masih di Bandung ini Mila. Masih Mbak. Selamat sore semua. Selamat ini ada Mila. Sore. Sudah selesai doktoralnya kah? Belum. Doakan tahun ini. Hebat banget nih. Tuh nih ada dokter, kayaknya nggak pantas aku di sini, Mbak Emma. Aku di sini nggak pantas ada dokter, calon dokter. Mbak Lea udah jadi profesor. Oh, bisa aja. Belum waktunya, belum wayai. Apa kabar Mbak Mila? Ini ada baik. Sehat yang penting ya. Insya Allah sehat Mbak. Ya, ini saya masih cek, belum semua yang masuk. Nanti kita mulai saja ya, pukul 15. Nanti saya say hello saja kepada yang hadir-hadir. Baik, ya pukul 15, on time sekali ya, 15.00. Rekan-rekan sekalian, baik dari arsitektur maupun dari desain interior, kemudian para mahasiswa, selamat bergabung di webinar kali ini dan mendapat sebenarnya kehormatan banget bahwa Mbak Lea di kesibukannya yang padat itu masih bisa meluangkan waktu buat kita untuk sharing tentang desain fasilitas bangunan kesehatan gitu ya, interior fasilitas bangunan kesehatan. Dan kita ada waktu sampai 2 jam. Jadi nanti Mbak Lea akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan interior fasilitas kesehatan, dan peserta dipersilakan untuk bertanya melalui chat ya. Jadi tolong mikrofon dimatikan dan saya yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kepada Mbak Lea selaku narasumber gitu. Saya perlu bacakan sekilas saja tentang Mbak Lea ini siapa. Saya kira semua udah tahu ya siapa Mbak Lea, masuk saya masih bacakan nih.
Ya, saya share dulu untuk kurikulum vitae dari Pak Lea Aziz. Mungkin silahkan dibaca di sini. Latar belakang pendidikan ini tempat sekolah ya di Indonesia dulu. Kemudian langsung pergi keluar ke USA selama dari tahun 81 sampai 86 ini ya. Ada di Academy of Art University San Francisco, kemudian ada di UCLA juga di Los Angeles. Untuk asosiasi profesional yang Mbak Lea sudah ikuti dan sampai sekarang itu menjabat, kalau dibaca itu panjang sekali. Yang jelas saat ini beliau menjadi ketua APSDA, gitu ya, Asia Pacific Space Designer Association 2019-2021. Itu saja mungkin sekilas. Kalau ada pertanyaan bisa japri langsung ya, karena kalau baca sekali lagi kalau baca kurikulum vitae-nya Mbak Lea ini nggak habis-habis ini. Baik, saya akan share dari sini materinya dan waktu akan saya berikan ke Mbak Lea. Sebentar ya Mbak, saya share dulu untuk materinya. Mungkin semua sudah lihat atau tertutup dengan kotak? Salah satu bisa menjawab saya. Kelihatan ya? Masih kotak, Mbak? Iya. Baik. Mbak Lea? Oke. Oh, sudah? Apakah sudah? Oke. Oke, clear ya. Oke, thank you Mila. Ya. Mbak Lea, dipersilahkan Mbak Lea. Cek Mbak Lea. Oh, Mbak Lea. Mbak Lea di mana? Masih ke-mute, Mbak. Sorry ya. Oke. Oh ya. Sorry Ya. ke-mute ya. Nggak apa-apa. Nah, Oke, silakan Mbak Lea. Ya, selamat sore semua rekan-rekan yang terhormat dari untuk para dosen, teman-teman dari Semarang, dari Unika, maupun dari Bandung, dari Bali, dan semua mahasiswa yang hadir di sini. Terima kasih untuk kesempatan, saya sudah diberi waktu untuk bisa bergabung di sini, dan kita hari ini akan membicarakan tentang hospital. Mungkin Mbak Emma ini penangkapan tentang kebutuhan pemerintah after COVID ini adalah salah satunya adalah hospital. Ya, jadi next-nya lagi mungkin ya kita bisa melihat bahwa hospital itu sekarang sangat dibutuhkan, karena kalau kita lihat kan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih kurang 270 juta jiwa, itu masih satu kekurangan dokter, dan kita juga masih kekurangan rumah sakit ya. Jadi ketika COVID-19 ini tiba-tiba muncul dengan tidak diundang, baru kita sadar bahwa kebutuhan dari dokter dan rumah sakit itu sangat minim ya. Jadi perbandingan dokter dengan pasien adalah kalau satu dokter menangani pasien adalah 6.000 pasien. Jadi kalau kita lihat satu dokter meninggal karena COVID-19, berarti satu dokter bisa dokter akan hilang, maka 6.000 pasien itu tidak tertangani ya, ataupun bisa di-spread lagi ke dokter-dokter yang lain. Jadi memang ini adalah kita sebut garda terdepan, karena mereka adalah orang-orang yang di dalam COVID ini nggak bisa pulang dan lain-lain. Makanya kita dengan adanya COVID-19, kita baru sadar bahwa rumah sakit umum atau rumah sakit khusus paru-paru ini kita sangat minim. Makanya kenapa kita share di sini Mbak Emma, memang setelah COVID-19 ini, sebulan setelah COVID-19, semua pemerintah maupun BUMN maupun swasta itu berlomba-lomba untuk membuat rumah sakit ya. Jadi kita bisa lihat yang tempat Kemayoran, kalau di Jakarta ya, saya berpengalaman di Jakarta aja, Kemayoran yang tempat atlet itu tiba-tiba disulap jadi rumah sakit. Nah, terus kita juga ada tempat lahan di Selipi dan di Gatot Subroto, itu tiba-tiba muncul rumah sakit. Jadi kita nggak kalah sama Cina, Mbak. Bahwa kita mengerjakan rumah sakit dalam waktu 10 hari pakai precast ya, dengan 165 bed dan 300 bed dalam waktu bersamaan. Ini dikerjakan oleh Wika ya, Wijaya Karya, dan kita berhasil
melakukan itu dibantu dengan Pak Menteri Erick Thohir dan Pak Menteri Kesehatan, bahwa barang-barang yang masuk dari luar negeri untuk menangani COVID ini akhirnya bisa masuk. Nah, disinilah akhirnya BUMN dan pemerintah merasa bahwa kita butuh desainer-desainer ataupun arsitek yang paham tentang rumah sakit gitu. Karena habis ini pemerintah berharap bahwa setiap instansi pemerintah maupun BUMN itu mempunyai rumah sakit sendiri, at least kalau ada terjadi sesuatu lagi, baik itu bencana alam seperti COVID atau bencana alam dengan gunung meletus, atau kan kita adalah negara patahan ya, yang kita harus paham bahwa negara patahan ini berada di Indonesia ya, dan itu sebagian besar dari Sabang sampai Merauke, kecuali yang nggak ada tuh Kalimantan aja. Jadi Kalimantan tidak dilewati patahan, tidak punya gunung-gunung, jadi sebenarnya aman. Makanya kenapa akhirnya Presiden juga mikir kenapa kita tidak pindah negara kita itu ibu kotanya di Kalimantan, itu karena itu ya. Jadi karena adalah tempat daerah yang teraman untuk administrasi negara karena tidak mempunyai gunung dan tidak dilewati oleh patahan. Mungkin itu syaratnya. Jadi sekarang dengan ini mungkin kita harus siap-siap. Semua mahasiswa atau rekanan-rekanan arsitek dan interior yang ikut di sini udah mulai mempelajari atau memahami pembangunan tentang rumah sakit ya. Jadi rumah sakit itu tidak hanya kita lihat indah dari depannya aja, mungkin lebih ke fungsi, karena kita kebutuhan rumah sakit ini tinggi sekali ya. Jadi ini mungkin saya bilang tadi, share untuk detail tentang rumah sakit ini memang butuh waktu yang agak lama sedikit ya. Jadi mungkin nanti kita bisa tanya jawab, karena kita nih di Indonesia kebanyakan untuk mengerjakan kita diajarkan bahwa rumah sakit itu hanya semata-mata membuat layout dan keindahnya saja. Padahal kita sebagai desainer itu harus tahu ya, layout yang baik untuk UGD itu seperti apa ya. Kita harus tahu juga layout yang baik untuk ICU itu seperti apa. Kita harus tahu juga layout yang baik untuk kamar operasi termasuk ME. Jadi karena di sini nih yang dibutuhkan itu adalah pemahaman tentang material dan ME ya. Jadi kita ME ini harus bergabung benar-benar dengan interior ataupun arsitek. Mungkin next lagi kita bisa lihat di gambarnya. Ya. Jadi ini sesuatu sebenarnya chance kita untuk pekerjaan in the future, yaitu rumah sakit ya. Tapi rumah sakit tentunya, nah kita lihat kategori rumah sakit di Indonesia ini dibagi nih. Jadi kita rumah sakit di Indonesia tuh ada rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit menurut pengelolanya. Jadi kalau kita ngelihat rumah sakit bisa disebut sebagai rumah sakit umum, yaitu ada kelas-kelasnya, ada kelas A, B, C, D. Kalau di Jakarta kita bisa lihat di RCM ya, itu jelas ya. Ada yang terakhir itu adalah VIP, yaitu Kencana. Walaupun itu punya pemerintah, tapi semua dikelola sebagian oleh pemerintah dan swasta di Kencana. Jadi ada VIP rumah sakit. Apa sih yang membedakan rumah sakit khusus sama umum? Kalau umum pasti semua ada ya, dari A to Z ya, misalnya rumah mata, THT, liver dan lain-lain itu semua ginekolog, ginjal, jantung itu semua jadi satu tuh umum ya biasanya. Tapi kalau khusus dikhususkan. Sekarang udah mulai nih Mbak Emma, di Jakarta itu ada khusus untuk tulang. Mungkin di Malang juga rumah sakit khusus tulang saya lihat udah ada. Terus ada lagi rumah sakit kalau di Solo juga ya untuk mata dan ortopedi. Kebetulan kita juga bikin rumah sakit khusus mata, itu ribet bener. Kita suka mikir rumah sakit mata mungkin cuma lasik, ternyata rumah sakit yang misalnya ada cacat bawaan atau buta seketika karena kecelakaan, nah itu semua alat-alatnya tuh ternyata beda-beda banget gitu. Jadi kita biasanya untuk bikin desain rumah sakit itu nggak mungkin kita mengerjakan cuma 1 bulan 2 bulan ya, karena setiap dokter ya spesialis itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan dan merek yang beda-beda Mbak. Jadi itu pengalaman kami yang luar biasa yang kita mengerjakan beberapa rumah sakit ya. Jadi dokter mata tuh maunya begini-begini, nanti dokter THT dibutuhnya gini, nanti dokter ginekolog butuhnya ini.
banyak sekali komponen-komponen material yang ataupun alat yang tidak pernah kita diajarkan di sekolahan kita ataupun di buku-buku bacaan ya. Nah mungkin sekarang udah waktunya mungkin kampus-kampus baik itu arsitek maupun interior itu mengajarkan lebih detail mengenai pembuatan rumah sakit yang baik dan sehat otomatis. Apa sih yang sehat? Yaitu sirkulasi udaranya, dan itu kaitannya sama, kita kan rumah sakit lucu. Pengalaman saya pernah 2 bulan di rumah sakit. Itu pengalaman yang buruk sekali seumur hidup saya sih sebenarnya. Saya 2 bulan di rumah sakit ya. Dan di rumah sakit itu hanya ada jendela di posisi kamar saya. Ya. Nah di rumah sakit di sini tuh beda Mbak sama rumah sakit di luar negeri. Kalau di rumah sakit di luar negeri, biarpun kita habis dioperasi besar, besoknya kita tuh dipaksa untuk jalan. Ya, fasilitasnya diberikan tuh di rumah sakit. Contohnya ada library, ya, ada tempat nonton TV bersama. Kalau di luar negeri itu seperti itu. Jadi kita juga ada sosialisasi dengan pasien-pasien yang lain sehingga rasa 2 bulan itu hilang. Itu adalah momen saya yang nggak enak pada saat khusus saya pasien ya Mbak, nonton TV bareng khusus pasien, maaf tak potong. Ya, nonton TV bareng khusus pasien. Iya, nonton TV bareng. Dan itu kita juga ada tempat makan bareng ya. Jadi bukan hanya untuk suster-suster, tapi khusus makan bareng kalau di luar negeri. Kalau kita kan enggak. Kita selalu di kamar aja sampai saya bosan banget nunggu waktu malam, dari pagi ke malam tuh lama banget rasanya. Dan dulu kan belum ada apa ya, cable TV ya. Jadi mau nggak mau harus lihat TV Indonesia yang kadang-kadang apa namanya, dulu bukan zamannya sinetron, apa sih sebelumnya sinetron tuh yang apa sih namanya, film-film Filipin dan lain-lain tuh suka ada tuh telenovela. Nah itu saya sampai bosen banget mau baca, sampai semua koran saya beli, sampai udah nunggu hari itu lama banget. Nah ini pengalaman saya ini akhirnya saya buat desain supaya tidak terjadi seperti itu gitu loh. Nah, ini yang mungkin kita harus pikirkan, baik itu di rumah sakit umum, rumah sakit khusus, atau rumah sakit menurut pengelolanya, yaitu pengelola kan biasanya rumah sakit tentara, kita punya RSUD, terus kita punya departemen lain yang punya rumah sakit ya, kayak rumah sakit kesehatan. Nah ini yang kita mesti ngeliat, itu yang kita harus bicara dulu sama dokter-dokter atau pemimpin manajemen dari rumah sakit, mau rumah sakit apa sih yang akan dibikin gitu. Jadi rumah sakit dengan hanya sekedar kita indah lihatnya, tapi akhirnya orang tidak akan kembali lagi karena services gitu loh. Nah ini penting sekali gitu. Makanya waktu ketika saya bikin rumah sakit, brainstorming-nya penting ya Mbak? Ya penting banget Mbak. Brainstorming di awal gitu ya dengan semua stakeholder. Dan saya tuh paling nggak suka kalau lagi mau dari kamar tuh, kita dipakai tempat tidur kan, mau masuk ke kamar operasi, itu diliatin orang banyak Mbak. Wah itu paling momen yang paling nggak ngenakin, diliatin orang gitu ya. Makanya saya ketika bikin rumah sakit, lift untuk pasien dari UGD mau masuk ke dalam kamar atau ruang operasi, itu saya bedain sama lift umum. Jadi orang nggak bisa lihat kita gitu. Nah ini mungkin secara psikologi ini kita juga harus pikirin sebagai desainer. Jadi bukan hanya cuman bagusnya aja ya, tapi psikologi orang si sakit ya, itu seperti apa. Nah ini kaitannya macam-macam, sama pencahayaan, sama color scheme, sama flow, itu udah pasti ya. Jadi kaitannya ke situ. Mungkin next lagi, habis ini brainstorming, apalagi sih yang kita butuhkan, next lagi Mbak. Oke, ini ya. Ya, next-nya. Apa yang perlu diketahui? Ya, perlu diketahui betul. Oh, next-nya. Oh ya nih ya. Oke, sorry. Ini ya Mbak, betul ya? Iya. Nah, next-nya kita bisa melihat layout-nya di sini ya, kamar-kamar. Nah, apa sih yang mau diketahui kita ingin membangun rumah sakit? Nah, kita balik lagi. Selain brainstorming dengan manajemen atau owner, nah, bangunannya kita harus tahu. Misalnya, ini buat arsitek nih. Berapa sih lantai yang bisa dibangun sesuai dengan peraturan Pemda? Ini kadang-kadang kita lupa. Ini buat desainer-desainer muda. Kalau yang udah senior pasti paham tentang ini ya. Terus rumah sakit ini untuk apa? Rumah sakit umum atau rumah sakit spesialis? Nah, terus di dalamnya itu kita harus bikin data. Umumnya apa yang di-cover di situ? Karena kan bikin rumah sakit itu nggak murah ya. Jadi misalnya di sini ada spesialisasi, biarpun umum, bagus di jantung, bagus di mata, bagus apa kebidananya, yaitu apa ginekolognya, bagus di apa namanya
gastro ya, kayak misalnya gastro tuh mah yang sebagian urusan usus-usus dan liver tuh. Jadi tetap walaupun itu umum, tetap harus ada spesialisasinya di dalam situ ya. Terus sarana rumah sakit, prasarana rumah sakit tuh apa aja? Misalnya contohnya, berapa bed sih yang dibutuhkan gitu? 100, 120. Nah, terus berapa terbaginya? Berapa kelas 3, berapa kelas 2, berapa kelas 1? Terus apakah ada VVIP atau VIP-nya? Jadi kita mesti memikirkan kategori-kategori seperti itu. Itu penting banget ya. Terus lokasinya di mana sih nih? Dekat tol, masuk ke dalam, atau gimana? Karena kita juga harus bikin posisi-posisi, halo? Iya, oke. Ya, posisi-posisi bangunan yang akan kita bangun. Jadi jangan sampai posisinya tiba-tiba, oh pemandangannya bagus di belakang, kita bikin pintu masuknya ke belakang supaya orang indah. Itu kita udah nggak bisa ngelihat pagu-pagu seperti itu. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana kita bikin rumah sakit ketika ada emergency, ya, UGD emergensinya itu pintunya sebelah mana, ya. Terus ini maunya modern apa nggak modern, ya. Contohnya kita bikin rumah sakit, yang terakhir adalah UGD-nya itu ambulans, begitu ada kecelakaan atau mungkin kardiak yang kita butuh waktu cepat, itu ambulansnya bisa masuk ke dalam UGD-nya. Jadi bisa langsung dimasukin ke dalam kamarnya. Jadi hal-hal ini yang kita harus lihat sejauh mana si klien itu paham tentang pembuatan rumah sakit. Ya, karena kita pernah juga ketemu sama klien bikin rumah sakit kaya banget ya. Saya pikir nih orang bukan harus tahu, nih bukan orang kaya aja. Dia bilang kita bisa mendatengin uang alat nilainya 70M, nanti bisa begini. Saya bilang bukan begitu, Bu. Untuk bikin rumah sakit tuh kita harus tahu dokternya tuh siapa aja dalam situ. Karena dokter tuh kayak salon. Kalau salonnya tukang potongnya pindah, dia ikut pindah. Dokter juga gitu. Misalnya dokternya di rumah sakit A, tiba-tiba dia pindah ke rumah sakit B, dia nggak di A lagi, itu otomatis yang namanya pasien akan pindah. Nah ini yang kita harus tahu, rumah sakitnya itu siapa, dokternya siapa. Ya jadi itu kita, siapa profesor-profesor yang akan masuk di situ. Itu kaitannya semua urusannya sama rumah sakit. Nah nanti kita juga harus tahu berapa lantai bisa dibangun, amdalnya nanti gimana, terus nanti tes-tes yang lain gimana. Karena untuk membuat tes-tes dan amdal itu bisa makan waktu nggak sedikit, bisa 6 bulan sampai 8 bulan. Hanya untuk bikin izin tuh. Bisa kadang-kadang bisa setahun, Mbak Emma. Gitu. Nah ini yang kita harus paham. Iya, betul. Ya. Nah terus saya berharap ya, untuk pembangunan ini, arsitek ME dan interior design harus berjalan bersama. Nggak bisa dipisah-pisah. Ya, karena kita punya pengalaman juga, ketika arsiteknya sudah bikin, dia udah bikin struktur, tiba-tiba kita baru masuk. Ternyata banyak hal yang harus dibongkar pasang. Nah, itu akan merugikan si klien. Jadi, saya berharap di sini kalau ada teman-teman terutama yang senior di dalam sini untuk bikin rumah sakit, kita sudah harus menggandeng 3 teman-teman yang di bidangnya yang berbeda, yaitu arsitek, interior, dan ME itu harus gandengan tangan, nggak boleh kepisah tuh, ya. Karena nanti kita juga nggak bisa sembarangan, gue mau bikin tempatnya untuk rumah sakit gini-gini, pemandangan bagus, nanti kalau dia lihatnya begini-begini, nah itu kita harus hindarin. Dan kita juga harus lihat penggunaan bidang-bidang layoutnya, yang kadang-kadang tiba-tiba mungkin karena arsitek muda sekarang kan seneng banget tuh bikin sesuatu hal yang sangat ikonik ya, untuk yang ikonik. Jadi banyak bikin sudut-sudut yang akhirnya nggak bisa dipakai. Nah kita harus lihat kalau bikin rumah sakit itu, sudut-sudut yang tidak dipakai itu harus dihilangkan. Karena kita harus menghindari adanya debu ataupun tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Karena itu akan menumpuk bakteri-bakteri atau virus. Nah ini berkaitannya banyak gitu ya. Jadi inilah makanya kenapa ME, arsitek sama interior harus duduk bareng-bareng ya. Next lagi Mbak, mungkin kita bicara tentang layout habis ini. Ya. Ya, ya kita layout. Ini cuma perumpamaan aja saya layout ya. Nah, kita juga harus lihat dari layout ini ya. Makanya kalau kita lihat bidang itu
sama sekali jangan ada space yang kebuang ya. Jadi kita mesti lihat di mana kita juga taruh pembuangan untuk alat-alat suntik, karena itu semua suntik itu sebenarnya virus tuh bahaya sekali, sehingga kita harus taruh tempat-tempat pembuangan alat barang-barang rumah sakit yang sangat berbahaya untuk pasien-pasien yang lain. Jadi kita layout itu harus dibikin, terus bagaimana administrasinya satu sama lain itu bisa connect ya. Jadi ruangan-ruangan itu kalau kita lihat di luar negeri kadang-kadang pakai tube dia. Ya, kalau di Jakarta tuh Mayapada, di Lebak Bulus tuh kita pakai tube. Jadi kalau misalnya dokter atau suster itu dapat data, selain dia datanya itu pakai internet, dia tuh butuh surat-surat yang sudah ditandatangani oleh pasien. Jadi dia bikin tube-nya langsung pakai pegas, langsung masuk ke tempat-tempat yang dibutuhkan, ke dokternya dan lain-lain, sehingga kan ada orang yang sakitnya komplikasi ya, jadi dia butuh data-data itu dari satu tempat dokter ke satu tempat dokter, itu pentingnya. Jadi kita harus lihat. Terus di mana sih posisi-posisi VIP, posisi kelas 1, 2, 3, nah itu biasanya tidak boleh digabung ya. Jadi biasanya kelas 3 itu punya space sendiri diharapkan gitu, karena biasanya kalau kelas 3 itu tidurnya kan bareng-bareng, terus nanti pas jam waktu besuknya juga yang datang tuh banyak orang gitu. Nah itu kita mesti bedakan nanti kalau minta kelas 2 biasanya kan mereka ada 4 bed atau 5 bed sekamar. Nah itu bagaimana menanggulanginya. Terus apa aja sih harus ada di sana gitu kan. Terus kita juga harus bicara juga masalah bintang 1 sama VIP sama VVIP. Sekarang orang juga bisa bedakan antara VIP, VVIP sama sekarang namanya studio apartemen. Jadi di mana di situ juga keluarga bisa dikasih kamar tersendiri, terus bisa juga ada ruang tamu di mana pasien gitu tamu datang dia juga bisa ditutup gitu loh, karena pasien butuh istirahat, tamu tetap di tengah-tengah, itu namanya studio. Jadi sekarang itu udah banyak perubahan-perubahan Mbak Emma ya dengan keadaan gini. Nah, sekarang kita juga harus lihat COVID ya. Saya sudah Google, bukan karena mau hospital sekarang ini, karena BUMN sudah bilang boleh ya kita habisin next tuh kayaknya banyak proyek klinik atau minimum klinik ya, terus dan rumah sakit. Saya bilang kalau rumah sakit butuhnya lama ya. Nah itu saya sudah mulai browsing tentang COVID ini, bagaimana cara penanganan COVID gitu. Jadi kalau COVID itu biasanya udah dibikin kayak barak bersama-sama di dalam satu tempat, jadi tidak sendiri-sendiri. Karena penanganannya dia khusus. Dan itu dokter tuh harus 24 jam, karena penyerangannya ini kan sebenarnya COVID nih flu. Ya sama, cuman flu yang menyerang paru-paru. Makanya kalau kita ngelihat kenapa yang meninggal, biasanya yang meninggal itu udah punya penyakit bawaan. Ya, apa sih bawaannya itu? Biasanya liver, jantung, gula, sama paru-paru itu sendiri. Jadi sama darah tinggi. Nah ini kadang-kadang yang kita harus ketahui juga bahwa penyakit-penyakit itu penanganannya seperti apa, otomatis nanti desainnya bisa kita buat di mana suster-susternya di tengah punya tempat sendiri, terus ada ruangan juga suster atau dokter sendiri-sendiri untuk istirahat beberapa menit. Nah ini udah perubahan ini Mbak, penanganan layout luar biasa nanti ya. Ya, kenapa Mbak? Layoutnya sudah harus mengadopsi kondisi ya, yang saat betul. Jadi ini kita terjadi gitu ya. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita jadi desainer atau arsitek atau interior, memang kita harus melihat keadaan sehari-hari ya. Jadi begitu kita tahu COVID ini kayak apa, saya langsung lihat nih, kayak apa sih COVID ini. Nah, saya selalu browsing tuh, ternyata udah ada, COVID ternyata kayak begini-begini. Terus saya kebetulan ada temen yang masuk karena COVID 33 hari, dia baru keluar nih kemarin. Saya ngobrol juga sama dia lewat telepon. Itu gimana sih kamar? Terus dia foto-fotoin. Nih, gue punya foto-fotonya kayak gini. Oh, ternyata bentuknya kayak gini. Kenapa harus gini? Iya, cuman kasihan nih. Tiap kali nih di dalam sini nggak ada ruang istirahat gitu loh. Jadi tuh kadang-kadang dokter sama suster tuh gemprok di bawah, saking capeknya, nggak bisa tidur. Gitu. Karena dia kalau keluar bahaya kan, akan menularkan yang lain. Jadi tetap harus ada kamar mandi khusus untuk dokter dan suster yang menjaga orang COVID. Jadi
berdasarkan dia 33 hari dalam rumah sakit, akhirnya dia bisa ngasih masukan-masukan kita gitu loh. Nah ini sebenarnya bagus juga, saya bilang kalau dia udah sembuh, dia sekarang mengkarantina dirinya sendiri sih Mbak Emma, selama 2 minggu karena dia nggak mau menularkan anak istrinya. Itu sebenarnya suatu hari bisa diundang pengalaman dia COVID yang akan ada hubungannya sama pembuatan rumah sakit, ya itu penting banget gitu. Jadi apa aja sih yang tiba-tiba nggak ada, apa yang membuat dia panik ya kan, apa yang membuat 33 hari itu terasa lama atau sebagainya lah, karena itu semua dia bilang yang ada dilakukan oleh pemerintah kita, walaupun dibilang jelek tapi dia bilang tuh lebih bagus karena dia udah lihat teman-teman yang di Amerika itu banyak sekali penanganan yang parah banget, sehingga kita per hari ini tadi saya buka Amerika itu sudah meninggal 69.312 orang ya. Jadi kalau kita banding, kita alhamdulillah banget, Tuhan baik banget sama Indonesia, kita tidak sampai seperti itu. Jadi yang kena infeksi udah 1 juta lebih Amerika per hari ini ya. Jadi kita bisa bersyukur lah ya. Jadi ini yang saya bilang, layout rumah sakit yang baik itu harus juga kita tanyakan apa aja ada yang di situ, sehingga kaitannya adalah flow ya. Bagaimana kita ketika emergency tiba-tiba misalnya saya pernah lihat satu rumah sakit mahal, tiba-tiba tempat tidurnya itu nggak bisa keluarin, jadi dia harus mundur lagi tempat tidurnya baru dia belok. Nah ini yang kaitannya kenapa saya bilang arsitek sama interior harus duduk bareng ya, karena pasti ini kaitannya sama room ya, banyaknya room yang dibutuhkan. Nah itu yang kita harus lihat, karena kalau emergency jangan sampai orang meninggal ya karena keadaan yang buruk pada saat kita membuat sebuah layout. Itu kita mesti ingat ya, jangan ada orang meninggal atau tidak tertolong karena kita membuat layout yang buruk. Ya itu. Next lagi Mbak. Sebentar. Ya, ini ya Mbak. Nah, ini kita ngelihat juga. Sudah? Makanya, terlihat kah? Ya, udah. Jadi kita kalau bisa ngelihat di sini kan rumah sakit ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di sini kalau sebelah kanan ini mungkin kita bisa ngelihat teman-teman atau yang lain bahwa tempat itu tidak boleh ada benar-benar tempat sudut-sudut ya. Jadi diperhatikan sudut-sudut itu karena akan menyulitkan kita untuk membuat desain, atau pembagian-pembagian di dalamnya tuh akan jadi berat gitu loh. Nah ini makanya kita harus duduk bareng. Nah nanti mungkin bisa dilihat di masing-masing, ini kan nanti bisa di-share ya Mbak ya, untuk ruangannya adalah ruangan apa aja. Mungkin next lagi Mbak. Nah, kita bisa Silakan, melihat bahwa ya. kelihatan. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa lobby ya, kita harus lihat lobby itu harus kelihatan terbuka. Kenapa? Secara balik lagi psychology ya. Jadi pewarnaan lighting itu harus penting banget gitu. Saya pernah yang masuk rumah sakit 2 bulan itu, kalau pas masuk lobbynya ketika itu saya masuknya ke sore kan menjelang malam. Itu gloomy banget gitu. Redup gitu. Deg-degan saya. Ini saya bisa sembuh apa enggak? Karena jadi tambah takut ya. Jadi saya merasakan sendiri Mbak, pengalaman saya ngerasa apakah saya bisa sembuh gitu loh. Cuman kan kadang-kadang kita kan orang belagu Mbak, kalau desainer kan kalau bilang sakit enggak gitu kan, ini enggak gitu. Tapi di situ saya ngerasa, duh tempat kayak gini aku bisa sembuh nggak, aku bisa pulang nggak gitu ya, karena keadaan saya waktu itu buruk banget ya, itu saya emang bandel sih, nggak pernah ngerasain sakit, tiba-tiba pas sakit itu alkoholik ya sebenarnya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya 2 bulan di sana. Kita bisa lihat di sini lightingnya, plafonnya seperti apa, ketinggian itu penting banget ya. Jadi karena saya lihat di Indonesia ini beberapa rumah sakit dibikin itu indah dari luar, tiba-tiba di tengah-tengah dia bikin atrium ya, tapi penggunaan materialnya Mbak yang nggak dipikirin, sehingga kita ketika ada di mezanin itu distorsi banget suara ya, itu udah nggak enak banget. Makanya penggunaan material tuh penting banget. Lantai kalau karpet kan susah, mungkin kita harus bisa bikin pakai
udah harus mempelajari bahwa memakai vinil itu adalah sesuatu yang higienik ya. Jadi tidak harus pakai marble atau yang mahal-mahal karena terlalu banyak material yang titik-titiknya banyak atau desain yang terlalu desain yang terlalu membuat kita pusing plafon buat pasien. Jadi kita jangan berpikir orang yang nganterin pasien loh. Kita pikir adalah si pasien itu sendiri harus merasa bahwa dia masuk rumah sakit itu dia akan merasa bahwa akan ditangani dengan baik ya. Makanya kita lihat warnanya harus kita pakai monokromatik ya. Yang simple, krem, abu-abu sehingga warna kursi yang warnanya biru muda. Jangan pakai warna-warna yang primer. Jadi merah, hijau, kuning, biru yang cetar gitu. Kita kadang-kadang mual pas sakit. Pada saat kita masuk tuh mual. Jadi itulah peran kita sebagai interior masuk ke dalam ruangan, kita seolah-olah harus memikirkan kita mendesain buat orang sakit, bukan orang yang nganterin orang sakit ya. Mungkin kalau orang yang nganterin orang sakit dia ngerasa biasa-biasa aja. Tapi color yang saya tampilkan di sini adalah semua color monokromatik yang membuat si pesakit nyaman, tempatnya jadi juga luas, terus nggak terasa hiruk pikuk. Nah, pemainan lighting yang baik ya. Nah, ini mungkin harus kita pikirkan ya. Jadi makanya kenapa arsitek interior ME itu harus ikutan. Sama yaitu flow udara ya, pengaruh karena nggak setiap saat saya berharap bahwa si pesakitan itu tidak harus selalu pakai AC. Jadi nanti kamar-kamarnya atau lobinya itu bisa dibuka sehingga bisa ada udara masuk walaupun sedikit, jangan terlalu banyak karena itu tetap juga di Indonesia tuh debu ya, kita harus pikirin debu jangan terlalu banyak, tapi sinar matahari sama udara sedikit dibuka supaya kita bisa ada pergantian udara di dalam. Makanya kalau di luar negeri itu anak kecil kan tidak disarankan untuk dibawa ke rumah sakit karena sebenarnya rumah sakit itu tempatnya penyakit-penyakit yang bertebaran ya. Jadi kita harus menghindari itu. Nah, kalau kita lihat gambar yang di tengah ini, itu adalah tempat orang nunggu sambil menantikan administrasi ya. Nah, ini administrasi bisa kebuka, bisa juga tertutup karena yang terakhir kami bikin rumah sakit, tempat administrasi ini kita bikin peruangan-peruangan Mbak Emma. Ruangan 1, 2, 3. Nah, nanti dipanggil tuh 1, 2, 3. Sekarang udah mulai pakai IT. Jadi setiap kali kalau orang mau masuk ke dokter untuk ke klinik, itu kita di tiap restoran-restoran udah pakai tabel. Jadi nanti kelihatan, misalnya kita nomornya 20 gitu. Di dokter mata, nanti ada tulisannya kodenya rumah mata, terus nomornya sekian. Jadi kita udah jaga-jaga. Gitu nomor 18 kita udah naik ke atas. Itu untuk menghindari penumpukan pasien ketika untuk menemukan dokter di klinik-klinik. Karena kan setiap dokter juga macam-macam, Mbak. Ada yang laku banget, ada yang sama sekali nggak laku gitu loh. Ya jadi pasiennya cuma 1 atau 2, tapi ada yang bertumpuk gitu sampai puluhan gitu. Nah, ini kita juga harus lihat untuk kita bikin. Jadi ini lobby bisa dilihat warna-warna adalah warna-warna monokromatik yang simple, fresh ya, dan permainan lighting yang baik. Next lagi, Mbak. Nah, kita berjalan ya dari lobby, terus habis itu UGD ya Mbak ya, kalau nggak salah. Nah ya, UGD. Nah, ini kita juga lihat UGD itu seperti apa ya. Nah, ini UGD juga kita harus bikin plafon tuh jangan terlalu tinggi ya. Kalau bisa paling tinggi itu adalah 280 tingginya. Karena kalau kita lagi sakit pas di UGD itu kita tuh selalu punya perasaan takut ya. Pada umumnya seperti itu. Jadi UGD itu harus dibikin sesuatu yang sederhana, warnanya juga balik lagi monokromatik. Terus saya menyarankan di tengah-tengah untuk susternya ini untuk posisi suster tuh di tengah-tengah. Jadi di kiri kanan atau muter berbentuk U atau berbentuk O, tapi tengah-tengahnya itu adalah suster. Makanya ini Mbak Emma yang saya bilang sebenarnya bicara tentang rumah sakit itu yang pertama yang harus kita bicarakan itu layout, Mbak. Ya, layout itu penting banget soalnya. Ya. Layout, ya. Nah, ya. Jadi layout itu yang paling penting. Karena nanti kalau ini mahasiswa nih bertugas soalnya Mbak. Iya, nih karena tugas gitu ya adik-adik, semuanya mahasiswa yang ada di sini mesti dipikirin bahwa layout itu nomor 1 ya. Jadi pasti kalau posisi karena kan UGD di bawah, dia selalu di sebelahnya
lobby ya, either kanan atau kiri itu dia selalu di posisi di lobby. Saya kemarin pernah mau jenguk ada orang gitu ya di rumah sakit di sebuah rumah sakit di Jakarta. Kita kayak main puzzle Mbak Emma. Kita bingung nyari UGD-nya di mana. Ya, karena dia ada di UGD. Tolong. Nah, itu mungkin kan yang harus dilihat awal kan di rumah sakit kan, iya. UGD gitu kan. Jadi kita nyari-nyari nggak ada, terus yang lucu kita nanya sama suster yang lewat, susternya nggak tahu. Ini gila banget. Kita nggak nanya ke dia, suster saya tanya UGD, ruang UGD di mana? Dia nggak tahu loh. Aduh, saya bilang sama teman saya yang satu lagi, ini gila, UGD nggak tahu. Ternyata UGD-nya itu posisinya di belakang dan emang dia tidak connecting banget sama lobby sama sekali. Ya, jadi kita muter-muter waktu itu kan karena rumah sakitnya cukup besar. Nah, ini kaitannya juga sebenarnya sama signage sih. Ketika kita masuk ke dalam rumah sakit, yang kita dilupakan oleh semua orang adalah signage pada saat kita masuk ke rumah sakit. Jadi signage itu penting banget juga ya. Jadi ketika kita bayar mau masuk mobil, kita udah tahu posisi-posisi UGD itu ada di mana, lobby ada di mana, ruangan-ruangan lain itu ada di mana. Jadi kita bisa ngelihat ya di sini, balik lagi ke UGD, ini kita harus bikin suatu tempat yang nyaman buat orang yang masuk ke UGD tiba-tiba ya. Karena UGD kan pada umumnya yang masuk bukan hanya sekedar panas badan, tapi saya berapa kali ngeliat banyak banget kecelakaan yang masuk situ. Makanya saya tuh trauma banget sama UGD, paling males kalau masuk UGD. Tapi kalau udah malam mau nggak mau kan masuk UGD Mbak, jadi ya udah, jadi biasa. Gitu. Jadi itulah pengalaman kita masuk rumah sakit sebagai desainer. Kita itu harus menerapkan apa yang kita rasa nggak enak, kita harus menerapkan di sebuah desain yang lebih baik pada saat kita mendapat proyek rumah sakit. Ya, next lagi Mbak. Ya, oke. Ya. Nah, habis UGD kenapa saya taruh laboratorium? Ya, karena setiap kali di UGD, either kita mau ambil sampel darah ataupun air seni kita diambil ataupun apa segala macam, itu posisinya harus yang baik adalah UGD itu harus dekat dengan laboratorium. Yang labnya tuh harus dekat gitu ya. Tapi posisinya lab tuh biasanya ada pintu 2. Dekat dengan UGD, yang satu lagi dari lobby biasanya. Karena dokter-dokter itu selalu biasanya dari tempat klinik-kliniknya mereka itu selalu akhirnya kita harus pergi ke lab ya, biasanya kayak gitu. Nah, jadi di lab itu penting banget. Nah, kenapa di bawah? Karena biasanya sampel-sampel itu diminta juga dari rumah sakit lain atau dibawa dari rumah sakit lain dibawa ke situ. Jadi yang antar itu tidak perlu naik turun naik, tapi dia dari UGD langsung diambil sama suster counternya langsung dibawa ke laboratorium. Nah, ini lab yang kita pentingin adalah juga apa aja labnya yang ada di situ ya, karena nggak semua lab sama ya. Lab itu kriterianya banyak, bukan hanya ambil darah ataupun mengambil air seni kita atau yang lain-lain, tapi juga biasanya lab ini bisa untuk yang sebelah kiri untuk sebagai tempat donor darah. Jadi dulu, sekarang sebenarnya nggak boleh. Jadi semua darah itu diambilnya dari PMI. Kalau dulu kita bikin rumah sakit ada tempat-tempat untuk tempat penyimpanan darah. Nah, makanya ini kayak ada tempat lemari es, yaitu apabila kita ada pasien butuh transfusi darah, nah itu darahnya bisa diambil dari situ. Karena di Indonesia ini sekarang udah ada peraturan baru, semua darah itu diambilnya dari PMI. Jadi rumah sakit belum ada lagi. Tapi saya nggak tahu dengan adanya COVID ini, apakah nanti pemerintah membuat satu peraturan baru lagi, bahwa tiap rumah sakit harus mempunyai tempat untuk penyimpanan darah gitu. Nah, ini kita bisa macam-macam, atau bisa juga untuk penyimpanan sekarang apa sih namanya kalau orang melahirkan tuh, ini loh Mbak, kulit ari, sorry. Nah sekarang
Ya, jadi kulit ari ya, apa namanya, kulit ari dari, kok kulit ari sih Mbak? Kalau itu tuh kalau orang melahirkan Ari-ari dipotong, ari-ari, sorry. itu Nah, apa ya? nah Ari-ari itu kan? ari-ari itu sekarang di beberapa rumah sakit di Jakarta, terutama swasta, udah ada ruangan untuk menyimpan apa namanya ari-ari. Karena ternyata ari-ari adalah obat yang terampuh untuk diri kita sendiri ketika kita punya emergency sesuatu, dia bisa nyembuhin kita. Jadi itu sekarang di beberapa apa rumah sakit swasta yang canggih itu udah ada tempat penyimpanan apa namanya ari-ari Mbak. Jadi itu dengan dunia seperti ini kan teknologi apa namanya berkembang ya. Jadi kita bisa lihat sesuatu yang apa namanya berkembang untuk pembuatan rumah sakit spesialisasi. Next lagi Mbak, habis ruang laboratorium apa sih sebelahnya yang bagusnya tuh? Nah kita lihat nih habis ini. Next lagi Mbak. Sorry Mbak. Ya, X-ray. Nah di depan tempatnya ada ruang ICU, ruang X-ray, sorry. Nah, X-ray itu kenapa juga selalu di bawah? Kalau kita ngelihat banyak sih, ada juga ruang X-ray itu di atas, tapi itulah yang umumnya yang baik tuh, flow yang baik itu adalah lobby, terus tengah jauh adalah UGD, habis UGD itu ada apa namanya tadi lab, terus ada tempat X-ray gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya ada kecelakaan atau apa orang jatuh, orang tabrakan itu pasien dari UGD langsung dibawa tempat X-ray karena mereka mau tahu ya CT scan, X-ray, apakah apa mereka ada patah tulang atau ada yang hancur levernya atau apa. Nah, makanya tempat ini harus berderetan nih pada umumnya ya. Dan kita juga lihat lagi warnanya. Warna-warnanya kan juga monokromatik. Kalau mau hijau juga hijaunya muda. Kalau mau pakai biru, birunya muda ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, karakteristik pemeriksaan X-ray itu, X-ray dilakukan secara cepat dan jarang menimbulkan rasa nyeri. Jadi kalau kita bisa melihat alat X-ray itu sekarang juga yang tengah ini udah ada juga dari atas ya. Jadi kita mesti lihat. Nah ini yang Mbak Emma yang saya sampaikan tadi bahwa membuat tempat X-ray ini nggak sembarangan ya. Bukan hanya kita ngelihat bahwa X-ray itu kekuatannya berapa dari plafon kan kalau kita lihat yang tengah nih ada CT scan, ada MRI ya. Itu kita harus tahu semua kalau MRI yang CT scan harus ada ruangan tersendiri yang kaca di mana si dokter bisa melihat si pasien di dalamnya. Ya. Kalau X-ray bukan dokternya, tapi orang yang akan mengopi dari foto dia akan ada tempat cucinya kan di atas itu. Jadi ada apa namanya ruang gelap sebutannya untuk dia bisa mencuci X-ray ini dan harus kita taruh pas di dalamnya itu juga dia harus lihat apakah mutu dari kualitas yang diminta oleh dokter itu bagus atau tidak. Jadi dia punya juga tempat yang apa yang lampu yang kita bisa taruh apa namanya foto X-ray-nya apakah sudah sesuai yang diminta oleh si dokter. Kalau itu kurang jelas biasanya diulang lagi kita untuk difoto lagi supaya lebih jelas ininya apa namanya hasil dari X-ray itu. Nah begitu juga kalau CT scan sama apa namanya MRI. Kalau MRI juga sama ya. Jadi kita harus lihat MRI itu biasanya ada ruangan tersendiri dokter dan lain-lain tuh masuk ke dalam situ. Terus kita juga biasa kan harus buka. Biasanya ada locker juga, sorry di sini ya kaitannya locker. Kenapa? Kalau kita pergi sendiri, baju kita, jam tangan kita, alat apa jewelry kita, kacamata kita, tas kita tuh dimasukin locker ya untuk dikunci, kuncinya biasanya kita bawa. MRI juga sama seperti itu. Jadi itu yang saya tadi bilang, ruangan-ruangan di rumah sakit ini itu yang harus kita pahamin sehingga kita mendapatkan layout yang baik gitu loh. Jadi kita masa harus X-ray pergi harus ada yang nganterin gitu loh Mbak. Jadi kita juga tidak bisa naruh tas sembarangan. Nah terus yang satu lagi yang harus diperhatikan, ketika kita membuat ruang X-ray, gambar kerjanya itu harus ada metal Mbak. Dinding itu harus dilapisi sama metal. Ya. Jadi di tengah-tengah tembok atau gypsum, terus biasanya kita kasih glass wool, terus kita kasih lagi kiri kanan metal, baru kita tutup lagi. Apa sih gunanya metal itu? Metal itu apa gunanya adalah untuk membuat radiasi itu tidak tembus ke ruangan sebelahnya. Ya. Jadi kita harus pakai timah itu, Mbak.
ya. Nah ini mungkin teman-teman adik-adik nggak paham nih Mbak. Ya, jadi kalau kita bikin dinding rumah sakit itu tidak bisa kita X-ray, sorry bukan rumah sakit, tempat X-ray, MRI sama CT scan, hanya sembarangan kita asal indah gypsum terus kasih wallpaper, nggak bisa. Kita harus kasih timah ya di dalamnya dindingnya supaya menghindari adanya apa namanya ultraviolet atau radiasi yang masuk dari apa namanya radiasi. Makanya kita kalau yang jaga kan juga harus dipakai baju berat, itu kan dalamnya timah Mbak, ya supaya kita tidak kena X-ray yang ya jadi hal-hal ini yang mesti diperhatikan oleh adik-adik ya untuk supaya bikin rumah sakit yang baik ya. Jadi bukan hanya sekedar kita ruangnya butuhnya berapa sih gitu. Nah, kita jangan jadi tukang gambar. Kita ini desainer. Desainer itu menerima data. Begitu kita terima data, itu bagian desainer untuk memberikan masukan-masukan kepada si owner atau si klien yang mempunyai rumah sakit. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus tahu. Terus apa aja sih kalau ada loker itu biasanya kita ini apa namanya harus minum. Kalau misalnya kita nggak bisa dilihat tuh, belum dilihat, itu kita harus minum tuh sampai banyak sekali supaya akhirnya X-ray-nya bisa kelihatan tuh ya semuanya. Nah ini penting banget yang harus kita tahu kebutuhan apa aja pada saat kita buat X-ray, ruang X-ray. Next lagi. Nah, habis itu ICU. Nah, habis itu ICU biasanya kita taruh di atas. Biasanya ICU tuh nggak jauh dengan ruangan operasi, ya. Nah, ICU itu ada dua sebenarnya. Saya baru taruh satu. ICU sama ICCU. Apa sih yang bedain ICU sama ICU? ICU ya pasti unit care care unit ya untuk apa namanya penanganan khusus ya. Jadi kita bisa lihat alat-alat ada di situ tuh apa aja. Makanya plafon juga jangan terlalu besar, tapi kalau bisa apa namanya di dekat tempat ICU itu bisa ada jendela-jendela karena ketika pagi dia bisa melihat apa namanya ruang di apa namanya udara atau landscape di luar kalau memungkinkan ya. Ini sebenarnya ICU yang baik atau ICCU yang baik adalah bisa melihat luar. Makanya kalau kita melihat rumah sakit di luar negeri, mungkin ada adik-adik atau teman-teman yang pergi ke rumah sakit NUH di Singapura, itu bisa melihat. Saya tuh kadang-kadang saking seringnya masuk rumah sakit dulu suka survei sih sebenarnya untuk lihat tempat-tempat itu. Jadi saya ngelihat bahwa oh tempatnya tuh bagus banget dan orang merasa nggak takut karena tidak hanya dinding-dinding aja kan. Kalau ICU belum tentu orang itu koma ya, jadi dia punya penyakit yang harus penanganan khusus. Nah kalau ICCU itu lebih ke kardik ya, jadi ke jantung ya. Nah itu semua di dalam ruangan itu alat-alatnya itu hubungannya dengan jantung ya. Nah biasanya kalau tempat ICU yang baik itu juga dipakai sliding door kaca. Kenapa gunanya sliding door kaca itu? Bukan pakai tirai. Disarankan dalam ruangan tertutup pakai apa namanya sliding itu supaya antara satu sama lain itu tidak dengar bahwa misalnya sebelah sana ada yang meninggal nih, Pak Kenzo pengalaman nih ya, teman-teman yang di dalam ICU itu tiba-tiba meninggal. Nah, kalau kita mentalnya kuat ya kita nggak pengaruh. Tapi kalau mentalnya tidak kuat, itu bahaya sekali buat si pasien ya. Karena ini akan membuat pasien merasa apakah saya bisa keluar dari rumah sakit ini. Malah nanti pikirannya ngaco-ngaco-ngaco, akhirnya drop. Nah ini yang bahaya sekali ya. Nah, jadi ruang ICU dan ICCU itu kita harus bikin layoutnya yang baik ya. Jadi kita juga bisa ngelihat di sini tempat tidurnya, alat-alatnya, terus biasanya juga susternya di tengah-tengah ya. Jadi biasanya bikin U juga atau O, susternya di tengah-tengah ya. Jadi susternya bisa ngelihat dari kaca, dari screen-nya dia bahwa mana pasien yang dibutuhkan untuk apa namanya pelayanan tiba-tiba ya.
Karena di ICU ini atau ICCU tidak boleh ditungguin orang, ya. Jam waktunya untuk jenguk juga terbatas sekali gitu. Kadang 1 jam, dan habis itu benar-benar pasien tidak boleh dijenguk lagi karena tidak mau ada virus-virus atau bakteri dari luar, dan si pasien juga butuh istirahat gitu. Jadi ini kaitannya semua adalah sama layout nih Mbak, apa yang saya omongin. Makanya sebenarnya untuk bikin layout rumah sakit itu emang khusus ya. Jadi sesi khusus untuk membuat layout rumah sakit yang baik gitu. Ya karena kita kadang-kadang selalu melihatnya sebagai desainer keindahannya mulu, tapi layout dan kebutuhan rumah sakit itu malah diabaikan gitu. Next lagi. Operasi, Mbak. Nah, ini ya ruang operasi. Nah, biasanya ruang operasi ini ada dua kan, ada yang pakai teater, di mana keluarga juga bisa melihat dari atas proses operasinya si keluarga ataupun koliknya ya. Jadi dia bisa melihat. Nah, ini kita juga mesti ngeliat nih ruang operasi. Ruang operasi itu kaitannya sama oksigen. Nah, ini makanya kenapa saya bilang harus ada orang ME gitu. Terus ada oksigen sama ada juga O2-nya diperhatikan tuh. Kalau di ruang operasi nggak boleh kurang dari sekian, ya. Terus bagaimana penggunaan AC-nya? AC-nya harus sekian derajat, yaitu 16 derajat, ya minimum ya. Karena bakteri dengan kedinginan 16 derajat itu dianggap itu mati. Jadi tidak boleh lebih dari 16 derajat. 13 derajat lebih baik. Terus bagaimana naruh AC-nya? AC-nya itu harus ditaruh di atas, tapi aerator-nya harus ada di lantai. Nah, ini yang mungkin kita yang belum biasa bikin ruang tempat operasi atau rumah sakit nggak paham itu gitu. Nah, inilah yang saya juga belajar karena selalu bekerja sama dengan ME. Jadi AC-nya tuh di atas, tapi aerator-nya di bawah. Ya, jadi bakterinya tuh tidak melayang-layang lagi ke atas, tapi langsung ke bawah. Ya, rumah sakit yang baik itu juga dia biasanya 2 pintu. Ketika pasien dibawa dari kamar atau tempat UGD, dia masuk ke suatu tempat yang tertutup, jadi pintunya double. Masuk biasanya disemprot dulu supaya higienik, habis itu bajunya dibuka, diganti baju operasi, baru masuk ke dalam ruang operasi, biasanya gitu. Jadi tempat-tempat operasi, dan kita juga harus nanya sama dokternya, mereknya dari operasi barang alat-alatnya tuh mereknya apa? Kan ada yang Samsung, ada yang kalau dari Jepang Bose, Iya. ada Siemens gitu loh Mbak. Iya. Itu lain-lain. Nah, beda alat, beda itu. Betul. Sama beban layout ya Mbak ya. Sama beban. Iya, betul. Karena alat-alat operasi ini bebannya luar biasa beratnya. Ya. Jadi kalau kita lihat tempat tidur tuh, tapi segala macam alat-alat di atasnya itu harus nopang. Jadi biasanya sampai kita bikin struktur khusus baja hanya untuk nopang alat-alat itu sendiri gitu loh. Nah, ini kita harus perhatikan juga masalah-masalah seperti ini, di mana dokternya begitu masuk harus cuci tangan dulu. Itu tempat alat cuci tangannya untuk memegang itu nggak pakai alat yang dia pakai alatnya udah yang nggak pakai keran lagi kan, pakai otomatis, atau bisa dipakein pegas itu biasanya pakai dokternya di bawah itu. Terus sekarang juga udah mulai rumah sakit dipakein lagu, jadi supaya si dokter itu juga nggak stres, itu ada speaker juga di atas untuk dibikin lagu, biasanya lagu-lagu klasik. Jadi ini penting banget kita tahu alat-alatnya itu apa aja, karena saya pernah ngedesain, dibilang alat dokternya kayak gini, tiba-tiba dokternya lihat pameran di Jerman, tiba-tiba berubah loh Mbak. Akhirnya kita gambarnya total berubah semua, karena masalah beban. Ya, jadi struktur itu juga penting banget ikutan, karena dia yang akan memberitahu kita ininya bagaimana ya. Nah, ini salah satu persyaratan di ruang operasi adalah suhu kamar operasi daerah tropis sekitar 19. Tapi sekarang sudah diganti sebenarnya 16 yang minimum sampai 19. Turun lagi kan? Ya, jadi ini tadinya 19 sampai 22, tapi sekarang sudah diganti jadi 16 sampai 19. Jadi kebalik. Ya mungkin karena udara di luar terlalu panas ya. Terus pengontrolan suhu itu bagaimana? Pengontrolan suhu itu di kamar operasi meliputi pemanasan dan pendingin
sistem untuk menjaga set point temperatur di daerah yang berbeda di tiap bangunan. Jadi biasanya temperaturnya tuh di dinding kita taruh tuh Mbak. Ya, jadi dokter bisa melihat apakah tempat itu sudah layak bisa dia ngoperasi orang. Ya, apalagi yang operasi bedah harus membedah total badan manusia ya. Jadi itu kita selalu taruh temperatur, nanti dokternya ngeliat, oh temperaturnya udah oke, udah konstan, kita bisa masuk. Nah, kelembapan udara ya, kelembapan udara dikondisikan untuk meminimalkan proliferasi dan penyebaran spora jamur. Nah, ini penting banget yang tadi saya bilang. Dan bakteri ditularkan melalui air seluruh udara dalam ruangan. Jadi itu udara itu harus benar-benar lock gitu. Nah, itu biasanya kalau mau ngelihat kita bikin tuh saya baru pertama kali waktu itu bikin, itu ada orang dari ME-nya tuh yang ngecek bahwa ruangan itu sudah kelembapannya sesuai dan ini udah oke. Nah, kalau enggak itu kita harus kompromis lagi nih dinginnya seperti apa. Makanya dinding-dinding di dinding-dinding di tempat operasi biasanya kita pakai panel Mbak Emma gitu. Panel itu yang mudah dibersihkan dan dia punya kedap suara yang cukup tinggi ya, durability-nya tuh tinggi sekali. Jadi di sini semua pemakaian bahan-bahan kalau bisa jangan yang bisa menampung bakteri. Dan kalau bisa jangan pakai HT lantainya karena sambungan-sambungan HT atau keramik itu kan bisa menyimpan debu. Makanya diharapkan materialnya lantainya itu harus pakai vinil ya yang mudah dibersihkan dan bisa dipel pakai karbol biasanya begitu. Jadi setiap kali operasi itu selalu langsung cleaning service begitu dokternya keluar, pasien dibawa keluar langsung dibersihkan karena habis itu nanti akan dipakai orang lagi gitu. Nah, ini yang hal-hal yang penting untuk kita ingat pada saat kita bikin ruangan-ruangan operasi. Next lagi. Ya. Nah, ini kita bisa bicara kliniknya. Nah, ya klinik. Nah, klinik yang ada di dalam rumah sakit. Jadi klinik itu kan ada macam-macam. Kita datang, kan kita nggak hanya operasi, kita nggak hanya mau pergi ke UGD, nggak mau ke laboratorium ataupun X-ray. Nah, itu kan biasanya ada klinik-kliniknya. Kliniknya tuh macam-macam kan. Ada klinik mata, ada klinik gigi, ada gastro, ada urolog, ya, ada apa lagi ya, urolog, ginjal, ginekolog, macam-macam ya di situ. Nah, ini biasanya kita bikin klinik-klinik di posisi nggak apa-apa, mau di lantai berapa, ini bebas-bebas aja sebenarnya. Mau klinik ditaruh paling atas juga bebas, nggak masalah. Karena orang-orang yang datang ke sini kan orang-orang yang sakit yang biasanya bisa berobat jalan gitu. Nah, kecuali kalau tiba-tiba temperaturnya tinggi atau dia ada kolik, baru nanti dikirim ke bawah, dia harus pergi ke lab. Nah, itu nggak masalah. Jadi sebenarnya kita membuat desain ini, klinik ini bebas ya. Tapi kita harus tahu yang tadi saya sebutkan pertama, UGD, laboratorium, ICU, ruang operasi ataupun X-ray atau MRI itu harus di posisi yang sama ya. Jadi kita harus lihat bahwa posisi-posisi ini kita harus lihat. Nah, kalau buat arsitek kan kita bisa melihat bahwa posisinya tanah ini ada di mana sih? Apakah di daerah kumuh ataupun tidak? Nah, ini kita bisa lihat nih untuk klinik-kliniknya. Kalau kliniknya itu pemandangannya bagus, kayak saya lihat ada satu Jakarta di sini, dia bikin klinik kan di paling atas. Jadi ketika si pasien nunggu, dia bisa ngelihat indahnya kota Jakarta gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin kita bisa ngelihat dan smart jadi desainer untuk rumah sakit. Nah, next lagi Mbak. Nah, ini kamar pasien ya. Kamar pasien kita juga bisa ngelihat. Yang saya pasang nih sebenarnya semua yang VIP sih. Jadi kita bisa ngelihat kebutuhannya apa aja. Nah, terus semua bahan-bahan material yang dipakai itu yang baik adalah sesuatu hal yang gampang, mudah pembersihannya. Kita lihat sekarang HPL udah mulai nih masuk ke Indonesia
dengan merek-merek macam-macam yang udah higienik ya, sama apa namanya tuh, sama yang higienik sama rumah sakit ya. Jadi kita udah ngeliat dan bagus buat lab. Nah, bagus buat lab tuh kayak apa sih? Yaitu tidak mudah kebakar. Kalau ada bahan-bahan kimia juga gampang dihapus. Nah, terus kita juga harus lihat semua apa namanya tuh barang-barang yang ada di rumah sakit itu kalau bisa jangan sesuatu hal yang mendatangkan bau, misalnya contohnya melamik ya, ataupun kita pakai apa cat yang bisa meninggalkan bau yang cukup lama, karena itu nggak baik buat si pasien. Terus kita lihat lagi plafonnya jangan tinggi, karena kalau tinggi si pasien tidur dia akan merasa tidak nyaman dan merasa takut ya. Jadi itu rata-rata tingginya dari apa namanya plafon sama kayak hotel 270 280 ya, jangan lebih tinggi dari itu ya, minimum 260 masih bisa lah. Nah ini kita juga saya lihat ya, kenapa rumah sakit yang sehat itu sirkulasi udaranya harus baik. Jadi pasien bisa ngelihat, bisa dapat jendela untuk apa namanya, kita bicara yang idealnya ya. Kadang-kadang kan kita juga dapat proyek yang ideal, tapi idealnya adalah mempunyai jendela yang bisa dibuka, karena sebaiknya pasien tidak setiap saat ada di dalam apa kamar yang jendelanya nggak bisa dibuka, takutnya AC-nya. Nah itu pengalaman saya 2 bulan Mbak Emma, karena jendelanya rumah sakit nggak bisa dibuka, itu agak aneh juga sih kalau kebakaran, ngeri juga itu ya. Jadi nggak bisa dibuka, akhirnya saya 2 bulan itu nggak kena matahari, cuma sinar tapi kulit kita nggak kena matahari. Itu setelah keluar itu saya bisa nggak bisa jalan, lemes banget. Jadi gunanya apa namanya sinar matahari di badan manusia tuh luar biasa gitu. Jadi pengalaman saya tuh, saya kalau bikin rumah sakit itu semua jendela bisa dibuka, dia bisa ke teras ya, yang kecil-kecil gitu, supaya si pasien itu bisa jadi lekas sembuh dan ingin cepat-cepat pulang gitu. Jadi karena dia bisa melihat apa namanya interaksi dengan apa namanya dunia luar. Jadi dia keinginan untuk sembuh itu akan meningkat. Jadi itu secara psikologi itu kita membuat rumah sakit juga harus diperhatikan. Nah, kita juga melihat Indonesia itu selalu kaitannya sama ada yang nunggu di rumah sakit. Jadi kita bikin sofa bed ya yang enak. Dia tidak boleh bawa kasur-kasur karena kadang-kadang kasur-kasur itu juga bawa bakteri ya. Rumah sakit yang bagus sudah tidak membolehkan lagi apa namanya pasien itu ditungguin oleh apa namanya keluarga ya. Ataupun kalau boleh itu cuma 1 orang ya. Sekarang keluarga yang nunggu juga di-charge tuh biasanya. Itu kaitannya karena supaya tidak banyak orang yang tinggal di situ. Karena orang yang datang itu belum tentu dia sehat, tapi dia carrier dari suatu penyakit. Ini yang kita sekarang apa namanya jaga jarak ini kan sebenarnya sama seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat apa namanya bagaimana kamar yang baik ya. Nah, ini kita bisa lihat warna-warnanya juga monokromatik ya. Karena supaya pasien merasa nyaman, ya walaupun bagus-bagus kalau kita lihat sebelah kiri kan kayak hotel, tapi ya saya berharap semua yang ada di dalam ikut webinar ini jangan sampai sakit, kita semua sehat. Sebagusnya apapun rumah sakit, tetap yang namanya rumah sakit tuh nggak enak gitu. Next lagi Mbak. Gambarnya next lagi. Ya. Ini nggak sadar udah 1 jam 5 menit saya ngomong. Nah ini saya nggak mau banyak-banyak sebenarnya, karena saya udah tahu kalau bikin rumah sakit ini Mbak Emma, itu akan makan waktu banyak sekali. Sebenarnya setiap rumah sakit itu juga harus punya apa namanya tuh apotik ya. Nah ini saya belum masukin apotik, saya juga belum masukin tempat-tempat yang untuk umumnya ya seperti tempat-tempat di mana ada coffee shop buat siapa namanya penunggunya, karena saya pikir tempat-tempat ini ada dan tidak ada masalah, kecuali kalau apa namanya apotik itu harus is a must ya, harus ada, karena bukan hanya untuk pasien yang mau beli obat, tapi obat itu dibutuhkan ketika pasien-pasien ada di dalam menjadi tidur di rumah sakit ya. Nah jadi kita melihat sekarang perspektif digital hospital
di future itu dalam 10 tahun terakhir ini teknologinya udah berubah ya. Kamar operasi sekarang dokter itu bisa ngelihat semuanya digital. Kayak posisi gambar yang paling kiri nih. Itu kejadian, saya sih cuma nonton film sih di Amerika. Jadi bagaimana teknologi udah bisa ditransfer melalui IT, si dokter bisa ngelihat data dari si pasien, misalnya pasien itu punya problem di otaknya, punya problem di jantungnya, dia bisa mendapatkan data itu lewat dari IT ini. Jadi di dalam kamar itu Ya. si dokter bisa ngelihat data-data tanpa harus ada suster masuk atau membawa kertas yang akan pasti membuat si dokter tidak konsentrasi, dan itu bahaya sekali dengan adanya bakteri-bakteri yang ada di dalam kertas-kertas itu. Jadi memang di dalam ruangan operasi itu harus less paper, bukan less, tidak boleh ada paper sama sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa teknologi sekarang udah canggih, dan bukan hanya di Amerika atau di Eropa aja, tapi di Cina juga seperti ini. Nah, ini di bawah paling kanan, ini adalah desainnya Sarjono Sani, ya. Sarjono Sani itu sedang membuat rumah sakit di Tangerang, di mana rumah sakitnya itu udah multifunction. Jadi di situ ada hotelnya, kalau kita lihat yang paling kiri itu yang tinggi itu hotel, terus sudah ada mallnya, terus sudah ada rumah sakitnya. Ini nanti katanya akan jadi rumah sakit yang tercanggih di Jakarta, di Indonesia, bahkan dengan alat-alat kedokteran yang canggih. Jadi diharapkan supaya orang-orang Indonesia itu nggak pergi lagi ke Malaysia ataupun pergi ke Singapura, tapi bisa di sini, dan di sini juga boleh pakai BPJS dan lain-lain, sehingga ini adalah rumah sakit yang akan nolong, diharapkan bisa banyak menolong orang, karena dengan adanya obat-obat yang tinggi, nah di sini nanti di cover semua. Jadi ini pengalamannya lucu sih, ya, saya ketemu sama ownernya juga, bahwa dia itu pernah hampir meninggal, dia jatuh dari ketinggian sekitar 22 meter dari jurang, dia udah nggak bisa apa-apa, terus dia itu berjanji, kalau saya diberikan kesembuhan, saya akan nolong orang, dan saya akan nolong orang dan akan membantu, dan saya akan bikin rumah sakit. Setelah 6 bulan, dia bisa recovery, dan janjinya itu, kebetulan dia orang kaya, dia bikin rumah sakit ini. Jadi itu sebenarnya sebuah cerita yang membuat manusia peduli sama manusia lain lewat dari pengalaman-pengalaman. Next lagi Mbak, makanya mungkin ini terakhir ya. Ini terakhir nih Mbak. Ya terakhir ya. Jadi mungkin saya berharap, terima kasih. Ini sebenarnya saya bilang kan sama Mbak Emma, membuat rumah sakit itu emang kelasnya tuh harus ada hospital 1, hospital 2, hospital 3. Hospital 1 itu hanya bicarain soal layout. Bagaimana kita layout sampai ngelotok, supaya kalau teman-teman atau adik-adik suatu hari mempunyai proyek in the future rumah sakit, kita udah tahu pagunya silabus untuk bikin rumah sakit itu seperti apa. Itu nomor 1 ya. Karena fungsi dari rumah sakit itu harus dulu kan. Iya. Fungsi rumah sakit itu harus di nomor 1 kan ya. Semua hubungan yang sama publik itu yang nomor 1 adalah fungsi ya. Keindahan itu adalah make up ya. Ya facelift aja. Nah, ini sebenarnya masukan dari saya untuk teman-teman atau adik-adik yang nantinya suatu hari akan bikin rumah sakit atau klinik ya, minimum, ataupun klinik-klinik khusus. Kita kan sekarang udah lihat tuh ada klinik khusus untuk kulit dan lain-lain itu ya. Jadi ini yang harus kita tahu. Jadi bukan hanya sekedar indah, tapi bagaimana servis itu desain itu akan mempengaruhi servis dari rumah sakit itu sendiri. Oke, mudah-mudahan berguna, dan saya tinggal tunggu apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab gitu. Makasih. Iya, terima kasih Mbak Lea. Luar biasa, ini 1 jam non-stop nih. Saya klik persis 1 jam Mbak Lea. Ya, selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan ini kepada seluruh peserta sharing. Ada teman-teman dari IAI juga, ada Pak Martin Baron dari IAI Kepri. Selamat sore. Kemudian bisa baca satu-satu ini. Pak Ruhadi katanya mau hadir juga. Saya belum melihat.
Tapi semoga saya nggak salah sebut, salah sapa. Jadi selamat bergabung semua. Ada banyak pertanyaan ini Mbak ya. Iya. Saya baca dulu ya. Ya. Baik, ini dari Pak Martin Baron ini, dari Yai Kepri. Di Indonesia, rumah sakit umum dan khusus yang tergolong sangat baik, tata ruang dan memenuhi kebutuhan ruang yang baik, layout dan lain-lain, apakah ada? Jadi menurut Mbak Lea, dari pengamatan Mbak Lea sejauh ini, rumah sakit mana yang bisa dianggap sebagai sebuah rumah sakit yang proper sebagai rumah sakit contoh begitu ya? Begitu maksudnya Pak Martin Baron. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau saya bilang, saya kebetulan nggak pernah survei ke daerah-daerah. Saya cuma pernah ke beberapa daerah, di Semarang pernah, terus di Jogja pernah, saya lihat Bandung pernah, terus sama di Surabaya, pasti Jakarta sendiri. Yang saya lihat layout yang terbaik yang selama saya lihat ini adalah Mayapada di Lebak Bulus, Mbak. Kalau nggak salah desainernya itu salah satu dari Jogja juga kalau nggak salah, Mas siapa aku lupa namanya. Ya beliau adalah ekspertis di dalam rumah sakit. Ya? Kenapa Mbak? Iya Pak Hartomo kalau nggak salah Pak. Iya betul Pak Hartomo betul. Ya. Nah itu saya lihat rumah sakit yang paling baik selama saya lihat ini yaitu di Mayapada. Jadi mungkin bisa minta tolong Pak Hartomo untuk apakah mungkin bisa survei ke situ karena saya lihat standar internasional. Adi Utomo. Oh iya, Adi Utomo. Adi Utomo. Adi Utomo, ya. Nah itu beliau udah ngelihat, saya kalau lihat udah menjurus ke internasional banget tuh. Ya, jadi UGD-nya seperti apa, terus masuk dari UGD itu ada lift tersendiri masuk ke kamar-kamar ataupun ke klinik-klinik sehingga orang yang dari UGD ataupun dari klinik yang harus sudah tiba-tiba pakai kursi roda tidak pakai lagi lift yang di posisinya untuk umum. Jadi nggak berbenturan tuh. Ya, terus saya juga ngelihat tempat-tempat kliniknya sudah dibikin per ruangan-ruangan. Jadi misalnya rumah sakit khusus untuk saraf ya, urolog gitu ya. Saraf tuh apa ya? Apa ya Kenzo saraf tuh? Urolog. Neurologi ya? Ya Mas Kenzo. Ya, neurologi. Nah itu udah dijadiin satu sendiri untuk bagian cancer sendiri sehingga orang-orang nggak bisa dengar antara satu sama lain bahwa dia penyakitnya apa gitu. Jadi mungkin Bapak kalau ke Jakarta monggo bisa ngelihat ke rumah sakit Mayapada untuk disurvei aja di depannya aja itu benar-benar menurut saya bagus. Terus di tiap tempat lantai untuk pasien itu ada kamar mandi untuk suster sama dokter tuh lain-lain ya. Terus kamar mandi umumnya juga ada, jadi buat tamu nggak harus masuk ke dalam ruangan untuk buang air kecil tuh tidak harus ada di dalam ruangan si pasien tapi bisa di luar. Jadi itu saya lihat itu flow yang bagus banget selama saya lihat ini di rumah sakit umum yang ada di Indonesia. Jadi mungkin bisa ke sana. Itu mungkin dari saya, yang saya sepengamat saya baru itu Pak yang saya lihat. Jadi kalau misalnya ada yang lebih bagus ya mungkin bisa dikasih tahu, saya justru pengen ke sana. Jadi itu pentingnya kita untuk bisa mengetahui flow rumah sakit yang baik. Makasih Bapak. Ya, ini saya bacakan lagi. Ini dari mahasiswa dulu ya Mbak ya. Untuk ruang X-ray, apakah standar ketebalan dindingnya sama dengan ruang MRI dan radioterapi dan implementasi pemasangan timah-timahnya diletakkan pada titik-titik juga atau seluruh permukaan dinding? Teknis banget ini. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk X-ray, MRI dan CT scan sama karena mereka adalah X-ray kan. Kalau kita ngelihat hasilnya MRI itu juga berbentuk pakai seperti negatif ya. Kalau MRI CT scan juga sama. Apa sih yang bedanya X-ray? X-ray itu hanya melihat satu permukaan satu dimensi. Kalau CT scan kita biasanya ada dari 3 sisi. Tapi kalau MRI itu kita udah melihat dari keseluruhan sisi
dan berapa layer. Jadi kalau MRI itu paling ini ya, paling detail ya. Jadi kalau kita ngelihat sarafnya itu udah dibelah-belah gitu. Jadi kalau kita lihat tulangnya juga dibelah-belah, dengan sendirinya bisa alatnya itu bisa masuk ke dalam situ. Dan kalau kita MRI itu biasanya untuk melihat itu secara teliti detail sampai saraf-saraf yang paling kecil tuh biasanya kita minum cairan ya. Cairannya tuh kayak kita minum apa sih namanya tuh milkshake, tapi bentuknya tuh kayak kita minum obat mah tuh. Jadi diliatin semua di dalam situ. Nah, itu sebutnya MRI. Nah, apa sih dindingnya timahnya itu bukan hanya satu sisi tapi keseluruhan ya. Karena seluruh sisi itu harus dipasangin timah supaya tidak X-ray-nya tembus kemana-mana. Apa namanya sinar X-nya itu. Karena itu akan bahaya. Jadi pintunya juga biasanya kalau kita melihat pintu X-ray itu juga pakai besi karena dia juga tetap di dalam besinya itu dikasih timah supaya tidak tembus dari apa namanya dari ruangan keluar. Makanya kita juga lihat kenapa X-ray kalau ada orang di dalamnya kan pasti lampunya nyala tuh ya karena nggak bisa sembarangan orang buka pintu ya karena itu bahaya sekali sinarnya kepada orang-orang yang lewat ataupun yang masuk ke dalam situ tanpa sepengetahuan dari apa namanya suster atau dokter yang bersangkutan. Itu dari mungkin nanti suatu hari adik bisa bikin rumah sakit, nah itu mesti diperhatikan ya. Walaupun klinik tetap yang namanya X-ray tetap harus mempunyai perlakuan yang sama. Makasih Mbak. Apa tadi yang nanya? Makasih pertanyaannya. Ilma. Ya, oh, iya. Ilma. Oke, makasih Ilman. Ya, kemudian ini pertanyaan dari Pak Ahmad Dinawan. Saya tadi lihat beliau. Sore Pak Ahmad. Pertanyaannya. Sore. Di Indonesia pakai standar interior rumah sakit mengacu dari mana? Apakah sudah ada standar baku layout perabot interior? Jadi khusus interior ya Pak ya? Kalau selama ini kita baca adanya Permenkes 24 ya. Buku suci itu kalau kita mau bikin rumah sakit buku sucinya itu doang nih. Nah, ini pertanyaan, apakah sudah ada baku layout perabot interior rumah sakit, Mbak Lea? Sebenarnya sih harusnya ada ya kalau di luar negeri itu ada. Cuman kita kan memang selalu kaitannya di Indonesia ini orang yang bikin rumah sakit ataupun kita bikin rumah sakit umum terutama punya pemerintah itu ada budget-budget tertentu. Nah ini saya menyayangkan yang membuat budget-budget itu kadang-kadang nggak paham ya tentang material apa yang harus kita pakai, terutama untuk furniture-furniturnya ya. Sebenarnya furniture yang baik itu adalah furniture yang sebenarnya bukan pakai HPL, karena saya lihat sekarang kalau di rumah sakit pakai HPL, itu sebenarnya sesuatu yang nggak boleh ada ini, jadi di press, kompres, jadi bentuknya pakai apa namanya, pakai fiber ya, dia itu yang terbaik sih sebenarnya. Terus tempat tidur itu juga harus pakai fiber, kan kita udah lihat semua pakai fiber tuh. Nah ini kita tahu semua yang namanya fiber itu mahal, tapi yang paling penting adalah apa sih yang dibutuhkan di dalam ruangan-ruangan itu ya. Kalau kita bikin layoutnya, kadang-kadang saya lihat ada rumah sakit yang tiba-tiba bahannya itu pakainya yang materialnya pakai HPL, terus HPL-nya tiba-tiba pecah-pecah gitu ya. Jadi standarisasi material itu harus diperhatikan. Mungkin ini dari Unika kali mau bikin ya, satu standar itu dibikin buku panduan Mbak. Jadi kita harus bikin Unika ya, bikin Mbak Emma guideline interior for hospital. Iya kan, guideline apa namanya, ya material untuk ini apa namanya untuk hospital berserta dengan apa namanya furniture-nya, ya kan Mbak Emma tahu saya bikin beberapa guideline. Nah ini mungkin ini bagus banget untuk bikin guideline, malah bisa dijual di Gramedia untuk jadi tuhannya kita sebagai interior design untuk membuat rumah sakit yang baik. Saya rasa gitu Pak. Jadi kalau saya ngeliat sebenarnya kalau apa aja sih material yang dipakai, ya pasti catnya yang tidak berbau, wallpapernya yang tidak mudah robek ya, terus harus higienik ya, jadi punya antibakteria, yang penting itu sih sebenarnya material-materialnya. Terus apa namanya kain-kain yang dipakai, jangan kain-kain yang
mudah kotor atau ini stain. Sebenarnya semua yang rumah sakit tuh bahannya nggak murah sih Pak gitu. Tapi kan kita tidak pernah punya pagu seperti itu atau acuan karena balik lagi ke ownernya gitu. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ada satu rumah sakit yang lucu banget yang tadinya cuma klinik tiba-tiba jadi rumah sakit. Tiba-tiba saya lihat layoutnya sembarangan, jadi tumbuh kembangnya itu nggak beraturan banget Mbak. Jadi mungkin saya rasa buku panduan itu penting banget untuk supaya owner sendiri paham tentang apa yang harus digunakan di dalam rumah sakit itu, ya. Jadi bukan hanya kamar Pak, tapi saya berharap juga tempat-tempat seperti ini Pak, toilet-toilet umumnya di luar itu kadang-kadang sembarangan, ya. Jadi ini penting buat rumah sakit. Mungkin itu sih dari saya. Jadi belum ada si pagu di Indonesia itu Ya, tentang. mungkin bisa diusulkan, Mbak Lea ini kan dekat juga sama Menteri juga. Bisa diusulkan Mbak, mesti ada nih guidelines buku baku perabot interior rumah sakit. Karena memang kami beberapa kali saya juga mendesain itu ya buku sucinya cuma Permenkes 24 itu dan bahannya juga sesuai dengan budgetnya, betul, sesuai dengan budget owner itu yang betul. Ya sedih, tapi ya happen gitu kan. Tapi mungkin benar juga sih Mbak, kalau kita punya guideline itu walaupun kita nggak pakai, tapi seenggak-enggaknya orang paham gitu loh, bahwa guideline ini rumah sakit ini harus kita punya, ya. Mungkin HDI Semarang atau HDI Pusat bisa membuat sehingga buku-buku itu bisa kita jual dan bisa digunakan oleh adik-adik yang di mahasiswa atau kita semua yang profesional untuk menggunakan buku-buku itu. Sebenarnya itu sih. Saya baru bikin buat AirPod soalnya Mbak. Iya, ini menarik sekali. Terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad Dinawan ini. Ya, terima kasih Pak Ahmad Dinawan. Pertanyaan dan udah hadir di acara ini. Ya. Kemudian, ya ini ada pertanyaan dari dosen Unika ini, Bonifacio Bayu Senoputro. Pak Boni, selamat sore Pak Boni. Pertanyaannya ini dalam proyek rumah sakit, perbandingan bobot pekerjaan desain untuk MEP dengan arsitektur biasanya berapa banding berapa? Wah ini agak sulit nih. Gimana Bu? Kemudian untuk ruang operasi yang steril ideal posisi di lantai berapa nih? Aku ulang ya Mbak ya? Aku ulang. Soalnya putus-putus Mbak. Dalam Oke. Sudah cukup jelas? Putus-putus, ya sekarang udah jelas. Ya. Oke. Dalam proyek rumah sakit, perbandingan bobot pekerjaan desain untuk MEP dengan arsitektur biasanya berapa banding berapa? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ruang operasi yang steril ideal diposisikan di lantai berapa? Mungkin bukan steril, karena semua ruang operasi pasti steril ya. Tapi ideal diposisikan di lantai berapa? Mungkin pertanyaannya itu. Ya Mbak Lea, silakan. Oke. Makasih Pak. Yang pertama saya jawab perbandingan antara ME sama arsitektur Pak. Sebenarnya memang jantungnya rumah sakit ini adalah ME Pak. Ya kalau kita ngelihat kan ME itu berperan luar biasa dari karena masalah higienik, pembuangan air dan plumbing dan lain-lain, terus listrik, tempat ruang operasi, tempat X-ray. Jadi pemahaman tentang ME ini memang kalau kita lihat di rumah sakit ini 60-40 Pak. Ya, ini yang kadang-kadang dilupakan gitu. ME-nya di nomor 2 kan daripada arsitekturnya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat arsitektur sebenarnya harusnya di ruang depan aja. Nah, saya bukan mohon maaf bukan bicara ini kan sini banyak kan arsitektur ya. Saya mohon maaf bukannya ingin mendiskriminasikan arsitek, tapi di Indonesia ini kebanyakan orang itu masih sibuk sekali dengan kondisi eksterior dari sebuah rumah sakit gitu. Sampai dananya itu kadang-kadang untuk ME itu harus budgetnya harus dikurangin. Padahal harusnya ME itu adalah posisi yang nomor satu, yang kedua justru interior. Dibalik nih, ya kan kalau ME itu udah plumbing, listrik, terus penerangan, kamar operasi dan lain. Kedua itu justru interior karena kita membuat space planning-nya, gitu loh. Space planning itu harus dikerjakan oleh interior, ya. Makanya tadi saya bilang bahwa untuk membicarakan rumah sakit yang nomor satu harus kita bicarakan itu layout, ya.
Karena kaitan layout ini nanti akan ada kaitannya dengan ME ya. Ini penting sekali. Sampai bagaimana kita membuang barang-barang yang namanya suntikan sama bekas obat suntikan. Bagaimana kita membuang air seni orang yang punya penyakit sama kita pakai yang untuk orang yang biasa. Jadi ME itu berperannya luar biasa. Nah, kedua yaitu interior. Material apa aja sih yang akan dipakai di dalam rumah sakit? Dari lantai, dinding, plafon, sampai loose furniture-nya itu sendiri. Ruangan operasi apa aja sih yang harus dipakai untuk materialnya, itu kaitannya sama interior gitu. Nah, ini yang mungkin yang tadi saya sampaikan, Pak, bahwa kita memang harus berdampingan untuk mengerjakan rumah sakit ini dari awal, nggak boleh terpisah-pisah. Kita harus bergandengan tangan, yaitu arsitek, ME sama interior gitu. Jadi ini ya, rumah sakit ini spesial kalau menurut saya. Terus yang kedua tadi apa tadi Mbak? Sorry, hilang Mbak suaranya, ke mute. Ya, ruang operasi yang steril ideal diposisikan di lantai berapa? Jadi, ya. Gitu. Kalau ruang operasi Pak boleh di mana aja, tapi yang paling penting tidak boleh terlalu jauh dari laboratorium atau tempat UGD Pak. Jadi jangan sampai kalau operasi itu dadakan karena ada emergency, itu dia tiba-tiba harus ke lantai yang lebih tinggi, misalnya lantai 20 atau 6 atau 3. Biasanya selalu ruangan operasi itu kalau nggak di mezanin di lantai 1 atau lantai dasar gitu. Pada umumnya mezanin atau lantai 1 karena dia harus tidak dilalu lalang oleh banyak orang, jadi tidak bisa di lantai 1 ataupun terlalu tinggi ya, karena masalahnya dengan emergency. Ya kita jadi harus bikin ruang-ruangan operasi itu bukan hanya untuk orang yang mau melahirkan atau untuk orang yang sakitnya harus operasi karena dia memang harus operasi, tapi juga untuk yang emergency. Makanya biasanya diletakkan di mezanin atau di lantai 1 yang tidak jauh dari UGD dan pencapaiannya juga lebih mudah, dan juga tidak, lantai itu sebaiknya benar-benar hanya untuk ruang operasi atau ICU. Jadi benar-benar tempat yang sterilnya tinggi. Nah itu aja Pak dari saya. Makasih Pak. Suaranya Mbak. Suaranya. Nah. Ya. Oke, pertanyaannya masih banyak ini Mbak. Ya. Saya salam dulu buat Pak Kusmartadi senior ini, dosen di Unika. Selamat sore Pak Kusmartadi. Selamat sore Pak. Aduh. Terima kasih sudah hadir Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Nesri, dosen Unika juga ini. Jika membangun rumah sakit di daerah yang padat atau di tengah kota, untuk kenyamanan pasien inap dan rawat jalan, termasuk higienitas ruang-ruang, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ini? Jadi untuk kenyamanan pasien inap dan rawat jalan, karena ada di padat di tengah kota. Yang paling penting ya itu lagi Bu, mungkin kalau menurut saya ya yang paling penting kalau kita bikin rumah sakit yang nyaman itu sebenarnya adalah fasilitas yang ada di dalam situ sendiri. Jadi kalau kita lihat padat kota, misalnya ada dokter yang lama sekali kita harus nunggu, bagaimana bikin tempat yang nyaman, yaitu misalnya kita nggak usah keluar-keluar, ada rumah sakit, ada coffee shop yang sehat, kita bisa mencapai di situ, harga terjangkau, terus tempat-tempat, nah ini ada baru lagi nih, dengan adanya COVID ini, diharapkan di rumah sakit itu juga ada ruangan-ruangan orang bisa zooming. Nah ini lucu juga nih saya lihat di Eropa dan di Cina sudah mulai rumah sakit akan dibuat, di Jepang juga tempat untuk zooming, jadi ruangan-ruangannya bisa disewa. Kalau dulu mungkin kita wartel Bu, tapi sekarang akhirnya dibuat tempat-tempat untuk kita bisa rapat pada saat kita mau pergi ke rumah sakit untuk periksa, ataupun kita rumah sakit pada saat kita lagi sakit yang tentunya bukan sakit berat ya. Nah, mungkin fasilitas-fasilitas itu Bu, kalau kita tengah kota, sebaiknya fasilitas itu sudah bisa ditampung oleh rumah sakit itu sendiri, sehingga kita untuk cari makan tidak usah keluar-keluar, terus bikin desainnya mungkin kalau dia misalnya tidak terlalu tinggi,
jendela-jendela jangan terlalu besar karena nanti mendatangkan debu ya. Tapi yang tetap sirkulasi itu harus baik karena ya ini yang kaitannya sama ME. Jadi maksudnya air return-nya juga harus benar sehingga penyakit-penyakitnya tidak numpuk di dalam rumah sakit itu, sehingga pengunjung-pengunjung juga akhirnya yang tadinya sehat jangan sampai sakit gitu loh Bu. Itu aja sih dari saya Bu. Iya. Dan yang paling penting Baik, ini penjangkauannya ada kalau ya. Iya, betul. Ya, penjangkauan. Mbak Lea, ini ada beberapa pertanyaan hampir sama dari Pak Hasrul Hidayat. Saya samakan saja dengan pertanyaannya Pak Ahmad Fauzan nih. Karena hampir mirip pertanyaannya. Bagaimana sih bentuk manajemen dalam sebuah proyek rumah sakit agar bisa dikerjakan bersama? Jadi manajemen tadi kerjasama antara arsitek, kemudian desain interior dan MEP itu seperti apa sih? Karena begitu banyak dijumpai, katanya proyek-proyek itu nggak terjadi sebuah kerjasama yang baik gitu. Jadi mungkin Mbak Lea bisa dari pengalaman Mbak Lea bisa menceritakan kolaborasinya bagaimana? Apakah arsitek dulu yang bekerja dan kemudian desainer interior ikut masuk di dalamnya dan MEP apa saja yang bisa dirubah dan sebagainya, Mbak. Silakan Mbak Lea. Ya, makasih Pak, Bapak-bapak. Nih, kalau saya ngelihat sebenarnya kita kan memang di Indonesia ini belum punya persyaratan rumah sakit ya. Kalau di Singapura, kita lihat aja Singapura dulu deh. NUH itu udah mengeluarkan satu buku di mana yaitu manajemen rumah sakit ya. Jadi sebenarnya rumah sakit ini mempunyai operator-operator juga Pak. Sama kayak hotel sebenarnya, hotel operator. Jadi di Indonesia ini ada beberapa rumah sakit yang udah ikut Raffles, operatornya Raffles, rumah sakit Raffles, ada yang udah ikutin NUH atau apa namanya rumah sakit yang ada di Amerika ataupun di Eropa. Nah ini biasanya ada guideline booknya yang harus kita apa namanya ikuti sehingga kalau di luar negeri itu memang yang namanya arsitek interior sama ME itu kalau di rumah sakit langsung ownernya tahu. Nah mungkin ini yang harus jadi apa namanya masukan kita bersama ketika salah satu dari ME ataupun arsitek lebih dulu yang kenal sama ownernya atau interior dulu yang sama ownernya, itu kita harus sudah mulai memberikan penjelasan kepada owner bahwa arsitek sama interior atau kita kalau interior kita butuh arsitek dan apa ME untuk bekerja sama kita Pak Bu gitu. Karena kita harus menjelaskan ya ketika kita bikin proposal kita harus jelaskan bagaimana kaitannya sama apa namanya ME dengan rumah sakit atau arsitek dengan rumah sakit. Jangan sampai kejadiannya terutama di rumah sakit swasta itu yang jadi itu arsitekturnya dulu gitu. Tiba-tiba ME-nya juga kebingungan, bongkar pasang, tiba-tiba kadang-kadang mau pasang AC-nya, tiba-tiba posisinya nggak memungkinkan. Terus ketika alat rumah sakitnya, ya kayak tempat operasi tadi, ketika dia pakai robot yang ada di atas, bebannya nggak kuat, tapi tidak ada tempat untuk memasang baja tambahan. Kenapa? Karena di situ sudah ada apa namanya tempat AC, ducting AC yang kita udah nggak bisa lagi kasih tambahan untuk baja tambahan itu untuk pegangannya. Nah ini yang sebenarnya akan jadi mahal untuk membuat rumah sakit apabila arsitek interior dan ME itu tidak bekerja sama dari awal gitu loh Pak. Jadi itu saya juga pernah alamin dan itu emang nggak enakin sekali. Akhirnya dikorbankan adalah ruangan di bawahnya Pak. Ruangan di bawahnya itu dibongkar sehingga dipasang bondek. Jadi ruangan bawahnya itu sama sekali nggak dipakai, jadi dipakai buat gudang. Jadi dia posisinya kalau kita masuk ke dalam ruang operasi itu jadi turun. Nah kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kurang baik ya untuk si pasien itu sendiri, dan pasien tuh ngerasa loh saya nih kok rasanya kayak gimana gitu. Jadi kalau kebetulan saya pasien juga sih lama, kan saya tadi bilang pernah di rumah sakit 2 bulan, itu saya rasakan sendiri bahwa inilah waktunya kita harus memberikan pemahaman kepada si klien, walaupun klien itu saya pernah bikin rumah sakit yang punya rumah sakitnya tuh 25 dokter, bisa bayangin nggak? Wah itu pusing banget, sampai saat kita untuk buat desain aja butuh waktu sampai 1,5 tahun Mbak, gitu loh. Karena berubah-ubah tiap dokter itu, karena ini dokter singkat ya Mbak. Iya, karena ini rumah sakit spesialis sebenarnya.
ya, spesialis mata. Tapi yang punya itu 25 dokter. Akhirnya saya berkali-kali rapat-rapat, saya bilang siapa PIC-nya. Nah kebetulan pemegang sahamnya dokternya ada 5 tuh. Akhirnya ya udah tiap kali rapat sama 5 dokter itu. Tapi ya gitu, alatnya dirubah-rubah, ini rubah. Jadi makanya saya bilang bikin rumah sakit spesialis juga nggak mudah, walaupun itu cuma mata gitu. Jadi itu yang kita harus mempelajari, dan kita sebagai arsitek ataupun interior itu harus mempelajari semua instruction dari alat-alat itu sendiri, sehingga kita menjadikan tempat ruangan itu jadi sesuai apa yang diinginkan, atau operator dari alat-alat itu sendiri itu bisa digunakan. Jadi ternyata dokter itu tidak hanya membeli barangnya, tapi dia harus jago untuk operate gitu. Nah itu yang saya pelajari. Jadi tetap emas menurut saya rumah sakit yang baik itu adalah 3 bidang, 3 unsur itu berjalan. 3 unsur itu harus ada di situ Pak. Itu dari saya Pak itu. Jadi kita harus memberikan masukan-masukan kepada si klien, itu penting banget. Jadi kita jangan merasa bahwa kita lebih baik daripada teman-teman di bidang arsitek ataupun ME ataupun sebaliknya gitu. Jadi saya rasa kita harus jalan sama-sama bertiga. Jadi hanya gara-gara stop kontak aja bisa rame Mbak. Jadi ruangan operasi itu ya, betul. Ya, stop kontaknya di mana nih gitu loh. Ya. Nah itu kenapa akhirnya interior itu harus ada dalam pengalaman ya Mbak ya. Iya, pengalaman. Iya. Jadi akan bertanya who is my super client gitu ya. Karena kliennya banyak gitu ya. Who is my super client. Betul. Itu small things tapi jadi big things hanya gara-gara stop kontak. Gitu. Ya, baik Mbak Lia. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Mila yang di Bandung ini. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara desain rumah sakit before and after COVID-19? Mungkin terkait dengan layout dan distance, terlebih pada ruang publik. Elemen interior apa yang paling bisa menjawab permasalahan ini? Sebenarnya kalau COVID kemarin saya berdasarkan teman saya yang ini ya, yang udah kena COVID itu, saya lihat fotonya, nggak saya sharing di sini. Itu ruangannya tuh sebenarnya ruangan besar ya, terus tempat tidurnya tuh berbentuk O gitu, jadi pintu double terus O, karena masing-masing itu harus ada penanganan 24 jam ya, jadi dokternya itu di tengah-tengah, terus semua alat-alat semua harus bisa dilihat dan dijangkau dengan baik. Dan kalau kita melihat sebenarnya COVID itu harus double door menurut saya, sama kayak kamar operasi, karena memang penularannya begitu cepat ya kalau menurut teman saya ya. Jadi dengan kita bersalaman aja itu udah kayak bakteri yang nggak tahu lah, ini karma alam ke manusia kali ya, itu cepet banget katanya. Jadi makanya saya melihat dari ceritanya dia, ini memang di dalam rumah sakit itu harus ada tempat COVID, mungkin tidak akan sebesar ini ya, karena ini kan COVID datangnya dadakan ya, nggak ngobrol-ngobrol dulu, terus tiba-tiba penanganannya langsung ribuan orang yang kena, ratusan orang yang kena, sehingga membuat dokter itu belum paham tentang how to taking care of the COVID patient gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah orang bisa mengerti. Saya rasa ada perubahan Pak, bahwa ada ruangan-ruangan yang khusus buat COVID, mungkin tidak terlalu besar, tapi ruangan itu kita hanya butuh ruangan blok aja. Kalau saya lihat dari penanganan, saya juga browsing sebelum bikin acara ini, rumah sakit yang nangin COVID, nah itu sebenarnya kayak UGD aja gitu ya ruangan-ruangannya, tapi tidak boleh ditutup. Kalau UGD kan ada curtainnya, kalau ini nggak boleh sama sekali. Jadi semua bisa dilihat dari arah mana aja. Terus teman saya malah bilang gini, Lek, kalau lu bikin tempat kayak gini, buat dokter sama susternya tuh kasihan. Jadi dia harus dapat ruangan burung yang kaca semua sebenarnya, supaya dia juga kalau lagi capek tidak terlalu interaksi dengan pasien COVID gitu. Kalau sekarang kan masih kebuka Pak, gitu. Jadi mungkin penanganan ini dan saya yakin dengan adanya pemerintah untuk membuat ini slogannya ya, 1000 rumah sakit di Indonesia, itu hal-hal ini harus kita perhatikan gitu. Jadi sebenarnya belum ada literaturnya sih Pak, karena kita kena COVID kan global nih, seluruh dunia. Tapi ini berdasarkan pengalaman teman saya bahwa
tempat suster sama dokternya tuh harus pakai kaca gitu. Jadi supaya mereka bisa terjaga keamanannya. Itu dari saya sih Pak. Pasti akan berubah ke depannya dengan adanya COVID ini. Makasih Pak. Ya. Dan ini yang tanya Mbak nih, Mbak Mila yang tadi disapa awal. Halo Mbak Mila. Halo Mbak Mila. Makasih Bu Lea. Iya, ini ada pertanyaan lagi. Oh ini dari mahasiswa juga yang kebetulan sedang mengerjakan proyek akhir rumah sakit dengan pendekatan healing space. Ya. Apakah ketika saya menerapkan landscape pada interior dengan menggunakan vegetasi sungguhan dan sebagainya, yang dimana otomatis ruangan tersebut dapat memicu penghasil debu begitu ya, sumber debu, bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Kemudian ini double. Pertanyaannya itu, Mbak. Jadi ketika tadi kan bagaimana pasien itu udah merasa sembuh sebelum diobati dokter itu kan, pengennya kan gitu. Jadi kayak healing space gitu. Kita bikin space yang bisa menyembuhkan sebelum ketemu dokter. Nah, apakah dengan tanaman-tanaman asli itu bisa menunjang atau bagaimana nih, Mbak? Sejauh mana kita bisa pakai? Sebenarnya sih kalau kita mau lihat seperti itu, sebenarnya kita harus bikin ruangan, kalau ini pertanyaannya sebelum masuk ke rumah sakit ya atau ke dokter, sebenarnya kita harus bikin tempat-tempat kafe yang nyaman, seolah-olah itu nggak ada rumah sakit. Tapi kita juga harus tahu rumah sakitnya untuk apa. Kalau kita pakai tanaman di dalam, bagaimana maintenance-nya gitu ya. Karena kan kita udah tahu bahwa di Indonesia ini selalu buruk dengan maintenance gitu ya. Jangan sampai yang tadinya cantik dalam 3 bulan, terus tiba-tiba bulan ke-6 atau 1 tahun kemudian dulu akan menyulitkan rumah sakit untuk memelihara tanaman-tanaman ada yang di sana. Sebenarnya tanaman boleh, mungkin bisa dibikin nih, kayak kalau kita lihat di tempatnya Mbak Emma tuh kan ada jendela seperti itu, kita bikin depannya itu ada tanaman-tanaman yang hijau, sehingga tanaman itu saya rasa lebih bagus dari di luar, karena gimana pun juga kalau tanaman itu tidak dipelihara dengan baik itu kurang nyaman. Nah, bukan hanya itu aja ya sebenarnya tanaman. Kita juga bisa bikin tempat-tempat untuk ya ada supaya orang lupa lah bahwa dia sakit terus dia pengen cepat pulang. Itu adalah harus tempat-tempat yang bisa bikin tempat itu lebih nyaman. Kayak sekarang misalnya ada tempat untuk orang nonton jadi tempat kita bikin seperti working space ya, tapi bukan working space. Ada orang yang kerja, ada orang yang duduk nonton TV, ya bisa santai lah gitu. Saya rasa itu bisa bikin meningkatkan kita untuk merasa bahwa kita harus sembuh gitu. Tapi kan sebenarnya kalau orang datang ke rumah sakit pada umumnya karena sakit ya gitu. Jadi sebenarnya ya itu bikin warna-warna yang kalem, lightingnya yang baik. Lightingnya harus diperhatikan banget di rumah sakit gitu. Karena kalau menurut saya warm color itu bikin jadi baik. Kalau kita lihat kalnya itu kita pakai antara 4.000 sampai 6.000 ya kalsinya, supaya tempat itu warm tapi tetap terang gitu. Jadi kita harus perhatikan lightingnya supaya itu jadi lebih baik gitu. Jadi sebenarnya untuk bikin tempat ini pertanyaan yang agak iya dan tidak ya untuk tempat-tempat itu. Karena kalau kita bilang bahwa harus ada tempat kayak gini, nanti orang sibuk untuk memberikan tempat-tempat untuk si pasien yang baru mau berobat. Padahal kan kita harus memberikan tempat-tempat yang baik itu untuk si pasien yang tinggal di rumah sakit itu sendiri. Itu sih Mbak Emma, dari saya Mbak Emma. Ya, jadi kita bikin, kita desainer kita lebih tahu lah, tapi hindarin maintenance yang berat ya. Itu yang kita harus hindarin. Kadang-kadang juga ada klien, karena saya tinggalnya di misalnya di Jawa, mau pakai ukur-ukuran gitu. Nah, sebenarnya ukiran tuh art element aja, karena rumah sakit tetap rumah sakit, tetap harus higienik, tetap harus diberikan, jangan tiba-tiba pakai gebyok gitu kan, karena gebyok banyak nahan debu gitu kan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan sebagai desainer. Itu Mbak dari saya. Oke, terima kasih Mbak Lea. Pertanyaan terakhir ini luar biasa padat, sampai 2 jam nggak terasanya hampir selesai. Pertanyaan terakhir dari Pak Purwono BS. Tapi sebelum itu saya mau hello juga lagi nih kepada teman-teman yang datang dari BINUS. Ini ada Bu Silvi,
Halo, Mbak dari Jakarta Silvi. datang di jauh-jauh. Silvi dari Binus, selamat sore. Itu one day kita datang ke Binus deh, ya diundang nih. Ini pertanyaannya dari Pak Purwono BS. Halo Bu Lea, kalau lighting ruang X-ray apakah ada standar atau sesuka kita agar ruang kelihatan dramatis dan cantik katanya itu. Jadi ini kembali kepada pertanyaan, apakah perlu sesuatu yang cantik, dramatis gitu untuk sebuah rumah sakit? Oh enggak, kalau X-ray Pak, saya sarankan sebenarnya tetap kayak X-ray yang tadi ada gambar yang saya sudah berikan ke apa namanya contohnya tadi, bahwa X-ray itu justru kita harus kelihatan terang ya. Jadi suasana mungkin posisinya terangnya seperti kalau bapak-bapak lihat gambar ini saya ini. Jadi lumensnya tuh kira-kira Cals-nya tuh kira-kira 6.000, 4.000 sampai 6.000. Karena apa namanya harus apa namanya si pasien tuh harus kelihatan apa namanya tuh mudah si siapa operator untuk bikin ini X-ray-nya untuk melihat tempat itu lebih nyaman. Tapi kalau di MRI atau CT scan itu kan nanti lampunya dimatiin. Jadi nanti kita biasanya dimasukin ke dalam tabung tuh. Ya, dimasukin dalam tabung terus kan diputar-putar dan lampunya dimatiin supaya si dokter bisa melihat dengan jelas apa namanya data-data yang dia punya di depannya. Jadi memang kalau X-ray itu nggak perlu ada dramatis Pak, karena itu balik lagi ke fungsi ya. Malah kalau misalnya dramatis terus kita nggak pas dramatisnya, justru malah membuat tempat itu jadi nggak nyaman buat si pasien. Itu sih dari saya Pak. Jadi mungkin bisa dilihat, bisa di browsing bahwa X-ray itu tidak butuh tempat yang dramatis, tapi lebih ke fungsi. Ya, terima kasih. Iya, baik itu pertanyaan terakhir. Ya sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dari seluruh peserta. Ada 70 peserta di sini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Tapi sebelumnya saya mohon karena ini permintaan dari Sekprogdi, baik teman-teman dari Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia yang sudah hadir, teman-teman HDI seluruh Indonesia, baik juga mahasiswa, dimohon untuk memperlihatkan video. Kita akan capture untuk foto bersama dulu, bersama Mbak Lea. Kami mohon. Nah, kalau gini kelihatan nih, cantik sama gantengnya kelihatan semua. Pak Gustaf mungkin bisa ya, untuk capture ya Pak Gustaf. Oke, nanti Pak Gustaf yang akan memberi kode. Pak Gustaf ada di tengah ini. Sudah siap Pak Gustaf? Pak Ardiansyah, masih belum kelihatan fotonya Pak. Videonya Pak. Pak Ardiansyah IAI nih. Halo Bapak. Ya. Selamat sore Pak Ardiansyah. Ya, kita mau foto bersama dulu Pak. Baik, silakan Pak Gustaf. Ini layar 1 ya? Satu. Pak Gustaf mungkin bisa bicara aja Pak. Mama, diulang. Oke, baik. Semuanya mau difoto Pak Ardiansyah. Pose terbaiknya. Oke. 1, 2, 3. Saya print screen ya. Terima kasih. Ya, mohon maaf diulang tadi. Apa? Oh, diulang. Oh, iya. Pak Ardiansyah bilang diulang, ini masih black light. Oke, baik. Terima kasih. Pak Osmar tadi nih kelihatan lebih muda, Pak. Oke, kita ulang ya semua ya. 1, 2, 3. Senyum. Sudah, terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ini kelihatan semua ya Pak? Pak Gustaf? Iya Bu, sudah. Terima Baik, slide 1 kasih sampai 3. Iya, yang slide 3 belum buka kameranya, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Selamat sore. Selamat sore semua. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik. Semoga kita akan ketemu lagi di tema selanjutnya ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kemudian untuk sertifikat akan kita emailkan masing-masing ke email pribadi yang sudah diberikan melalui
email pendaftaran. Sekali lagi terima kasih Mbak Lea, terima kasih kasih kehadirannya semua. Mas Kenzo dan Selamat berbuka puasa. semuanya. Stay Terima healthy, kasih, stay Bunda. safe, sama stay clean semua. Semoga COVID berlalu Ya. dan kita bisa ketemu off air. Selamat sore. Ya, baik. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih.